Karena gue tuh dulu sambil bikin akademi kiper. Oke. Mungkin gue pertama kali bikin akademi kiper di Indonesia namanya Dev Goalkeeper. Ownernya SK ini ngelirik lah. Akhirnya hubungin lah saya, Bu Seno itu ngubungin saya. Titik balik karir gue bisa berkembang sampai saat ini tuh ketika gue kerja sama asing. Halo, penonton Otak Bola dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Apa kabar? Baik ya. Hari ini kita membajak satu orang yang menjadi orang penting di 2 tahun ini untuk cabur yang berprestasi dibandingkan cabur sebelah. Waduh, cabur yang mendatangkan medali-medali banyak sekali dan itu internasional pastinya. Seorang yang mengumpulkan, kalau dikalungkan sudah ada 4 atau 5 medali berwarna, entah emas, entah itu perak. Internasional sekali lagi, kita datangkan Coach Eka Sanjaya, Timnas Futsal Indonesia. Terima kasih. Kalau ada banyak-banyak mana begini dong. Keberatan. Transfer aja. Oke, mungkin buat yang mungkin ini video pertamanya nonton Otak Bola, kita sudah bahas futsal kok. Jadi nggak cuma sepak bola aja yang kita bahas. Kita sudah bahas futsal, kita sudah sebelumnya bawa Akang ke sini. Kita sudah membahas sedikit bagaimana pergerakan Timnas Futsal Indonesia yang bertanding ya di event internasional sebelumnya. Dan kita datangkan langsung coachnya, bagian dari tim pelatih Hector Suwoto. Yang, gimana ya, kalau bisa dibilang, menurut Abang nih, kita buka nih, Suwoto itu orang gimana? Orang Spanyol. Betul. Ya. Orang gila sih. Orang gila dalam pekerjaan ya. Iya, betul. Ya memang benar-benar profesional banget. Pokoknya profesional terus suatu dia pokoknya nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Detail banget. Ya mau dari pemain sama staff pelatih kita sebisa mungkin jangan melakukan kesalahan dalam masa persiapan apalagi di masa pertandingan itu. Bisa ngamuk dia. Kalau orang Spanyol dia keluar bahasa hostia. Wah, udah bahaya. Tapi it's okay. Tetap jadi pribadi yang baik sih. Kalau menurut saya Hector itu ketika di lapangan buat pekerjaan memang pengennya perfeksionis, tapi ketika di luar lapangan itu sebagai teman yang asik banget. Abang-abangan lah ya. Abang-abangan lah ya. Bercandanya masuk segala macam, udah gitu nggak ribet juga, nggak ribet dalam artian makanan apa aja aman lah. Iya ya. Gampang adaptasi dia bagus. Ya sebelumnya mungkin karena sudah bertahun-tahun di Indonesia juga mungkin. Benar, udah tahu kultur Indonesia. Itu penting banget. Oke. Mungkin kita jangan ke bapak pelatihnya dulu ya, head coachnya kita langsung ke Bang Eka aja dulu nih. Kalau boleh nih Bang ya, secara profesional Abang mungkin sebagai coach atau pelatih kiper ya di timnas ya. Apakah Bang Eka dulunya player atau memang mendalami secara akademik lah untuk coachnya ini? Asik. Kalau akademik kan kita udah tahu nih gelarnya sebenarnya apa nih. Kalau ngejalanin kalau kita rewind ke belakang tentang masalah perjalanan pendidikan agak lucu juga. Asik. Bukan Sanjaya SPD kan? Bukan SPD juga. Jadi gue tuh lucu, SMK tuh sebenarnya gue kan SMK. Oke. SMA tuh jadi gue bukan SMA, gue SMK. Jurusan tuh ngapain? Listrik. Wah, elektronika. Listrik, megang-megang setrum lu, bikin trafo segala macam. Itu, nah setelah itu memang kebetulan banget gue dapat sekolah, gue bilang gue lu aja ya biar enak ya. Gue dapat sekolah yang notabene futsalnya berprestasi lah. Gitu. Tapi sebenarnya gue sebelumnya tuh dari SD kelas 4 sampai kelas 3 SMP, akademi gue tuh nggak futsal. Apa nih? Voli. Voli. Begini larinya kan, tapi memang posisinya itu di libero. Kalau libero kan orang-orang di gebok-gebok betul yang nahan ini. Pokoknya nahan lah gitu. Nah, pas masuk ke SMK 26 itu namanya SMK 26 di Romangun itu gue jadi kiper. Baru kelas 1 karena mungkin punya keunggulan jadi langsung ikut turnamen tuh masih senior. Setelah itu lulus kuliah sempat lulus sekolah itu sempat ditawarin kerja di satu perusahaan langsung jadi karyawan tuh. Cuman karena emang hatinya masih mau jadi olahraga futsal, adalah kampus yang ngajak gue itu buat kuliah di situ, beasiswa itu lewat Kus Donjol. Dia nawarin kuliah beasiswa jurusan ekonomi. Salah satu kampus yang penghasil pemain. Penghasil pemain juga di liga sampai di timnas juga. Jadi ya lucu aja sih, sekolah SMK listrik.
lulusan SE ekonomi. SE ya. Sekarang ya alhamdulillah dapat rezekinya pakai license. Asik, Tapi asik. cocok sih, kan biasa digebok. Iya, udah biasa Oke, berarti. perkan. Iya. Betul. Jadi kalau untuk masalah perjalanan permainan saya juga ya biasalah kalau dulu zaman turnamen SMA terus ikut liga amatir segala macam. Oke. Sampai juga pernah ikut ya Porda sampai kalau Oh. liga sih sampai yang top sampai main liga tuh kayaknya enggak deh. Oke. Tapi pernah ikut satu kompetisi dulu ada di 2014 tuh kayak liga tandingan gitu. Oh, Gua di yang tim itu. Brilian sama Bang Sayan juga ada pemain liga pro yang sekarang masih aktif, ada Odang, ada Widi. oke. Salah Brilian satu Sport itu yang Brilian Makassar. Sport Makassar. Iya, bener. iya. Setelah itu ya udah akhirnya bergelut tadi ke pelatihan. Pelatihan ya. Oh, berarti dari 2016 16 lah. berarti Sebenarnya 2015 itu udah mulai ngelatih SMA segala macam, tapi 2016 puncaknya fokusnya ketika gue datang ke Padang. Nah, itu chapter berbeda nih. Karena maksudnya Bang Eka Sanjaya dengan Padang itu punya histori sendiri sebenarnya kan. Dan sangat. itu berarti menjadi awalan langkah Bang Eka juga sebagai coach. Benar banget. Dan memang sudah menjadi pelatih kiper dari awalnya. Yes, memang karena secara basic tadi pemainnya kiper. Yes, jadi kiper. Ambil license pelatih kiper. Iya. Di Ravelli ngapain 2016? Jadi 2016 itu udah ngebantuin coach Dojo juga sama ada tuh senior kita atau sesepuh teman-teman juga di Sumbar tuh ada Rafeli dia minta bantuan saya untuk ngelatih kiper di perjalanan timnya di Linus. Liga Nusantara dulu ada. Sekarang ada Liga 2 kata Liga Nusantara, ya udah datang ke Padang. Cuman niatnya sih emang cuma ngelatih doang kan, ngelatih Rafeli. Cuman ya ini mungkin rezeki saya juga. Adalah satu pelatih dari Lampung kalau nggak salah. Dia ngundurin diri karena ada suatu hal lah intinya gitu. Ya udah akhirnya pas saya datang latihan pagi tuh kalau nggak salah latihan tuh jam 7 sampai jam 9 di lapangan, terus instruktur datang lihat tanya sama apa itu Eka ngapain Pak di sini, oh dia ngelatih Rafeli gitu. Saya masuk ke mes, kan mesti nggak jalan kaki kan Rafeli kan, bawa tiduran, ditelepon lah sama Iqbal sih namanya teman Kak Iqbal Darmawan juga, disuruh apa Eka lu disuruh apa tuh bangun mau ngambil lesson mau nggak? Lesson. Ya udah mau. Langsung ya. Langsung. Itu berarti berdua Bang Iqbal. Sama Iqbal. Jadi saya berdua tuh sama coach Iqbal, adanya Donzo juga waktu itu sama saya lah, sama Donzo juga. Akhirnya ya udah, akhirnya dapat license-nya di Padang. FC level 1. Oh, level 1-nya di Padang ya. Syukurlah Tapi Rafeli tetap Rafeli ya? Rafeli tetap Rafeli. Jam 7 latihan. Oh iya, jam 7 latihan ya, betul sekali. Ya. Oh, masih sama Mas Sati dia? Masih sama. Iya, Bapak ini kan juga. Jam 7 latihan. Iya. Ya, di tahu sih begini ya. Jam enggak dipakai. Iya, lapangan belum dipakai. Makanya kalau saya bilang, saya selalu beranggapan sampai saat ini ya langkah pertama saya untuk dunia semi profesional sampai profesional itu di Rafeli. Oke. Tim salah satunya juga dibantu sama apa gitu. Walaupun setelah dari 2016 sampai saat ini 2026 itu saya nggak pernah kerja bareng lagi nih sama apa, sekedar komunikasi aja. 10 tahun berarti setelah 10 tahun nih baru balik lagi nih. Dan fun fact-nya itu kan kita setiap pelatih itu ada saya, Amril sama Hector, terus juga dibantu sama Kusmanan juga. Jadi dibagi tugas kan. Coach Hector tuh sekarang lagi di Papua tuh dia. Dia mau ke Papua. Terus Coach Amril tuh dia sekarang lagi fokus di Pulau Jawa, dan juga ada Sulawesi. Nah, saya mintanya di Sumatera. Abang yang minta atau memang dipisahkan atau memang sudah disuatkan di sini? Dipisahkan, cuman pas suruh milih lu mau nggak ke Sumatera? Lalu Sumatera rusak kemana nih? Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru. Habis itu lu balik pulang dulu, habis itu ke misalnya ke mana gitu. Iya. Boleh deh gue sama pengennya ke Papua, mau ke Padang. Oke, memang sudah apa ya? Ya reunian lah. Reunian lah, silaturahmi. Kan di sini juga ada teman-teman juga yang pemain yang saya pegang juga, ada Irfan Nelson, ada Efrin Aldi, ada Sanjay juga sekarang kemarin di timnas juga itu kan satu bareng masa, jadi pengen mau ngeliat lah perkembangan futsal di Kota Padang. Khususnya Sumatera Barat ya. Khususnya di Kota Padang. Nah, setelah itu dari Rafeli mungkin berapa musim? Satu musim aja itu persiapan pas Linus di 2016 aja. Berapa bulan? 3 bulan ya? 3, 4. Iya 2 bulan. 2 kali tuh pokoknya persiapan sebulan kalau nggak salah buat yang seri Padangnya dulu, Sumbar. Habis itu kan 34 besar Sumatera tuh, Sumatera. Oh, yang Padang lagi ya, Padang lagi baru itu yang 8 besar Jatinangor. Oke. Nah, setelah dari Rafeli nih yang berapa bulan itu pindahnya ke Manokwari itu gimana caranya itu? Kejauhan. Itu
ujung ke ujung itu. Aduh, Nah, ya itu itulah. gimana? Zaman Apakah abang-abangan ya? Sama abang-abangan kita. Oke. Jadi di semi profesionalnya ikut sama Donzol di Sumbar dikasih ke Hmm. jalan. Nah pas lagi buat dunia pertama kali saya niti karir di dunia Liga Pro-nya Oke, itu ikut inilah ya. senior saya juga di Bang Sayan Ya, namanya, ya. Coach Sayan Karmadi. Coach Ya, saya saya Dia Kamadi. megang megang Manokwari. Waduh. Terus saya langsung bergabung ke situ. Oke, Gitu. oke, Jadi karena oke. kan sebelumnya pernah jadi pemainnya Bang Sayan. Oh, Nah, pas selesai jadi pemain, itulah. dulu kan Brilian juga pelatih Bang Sayan sama Porda Bekasi tuh. Oke. Setelah itu ya udah saya berkarir di kepelatihan. Lucunya tuh Bang Sayan tuh nggak pernah tahu yang awal nih jadi pemain. Dia dulu nggak tahu kalau saya orang Bekasi. Oke. Karena dia berkarir di luar kan. Saya ikut Iya, namanya iya. tim namanya Kairo Indo Futsal di Jakarta. Terus jadi pemain, barulah Bang Sayan tahu. Nah setelah jadi pemain nggak pernah kontekan sama Oke. Bang Sayan. Dia nggak tahu juga kalau Eka tuh gua tuh berkarir di futsal. Oke, di pelatih. kepelatihan ya. Iya. Iya. Dia tahu juga lihat prestasi gua kan pas lagi Maraveli ditawarin langsung ke Manokwari, Papua. Sama wah itu jauh sekali itu. Iya. Itu berapa? Permata ya? Itu kita di Papua itu kita tesnya selama 2 bulan lebih. Permata yang tim akuisisi kan? Bang? Iya, tapi setelah itu, Dia pertama kali akuisisi kan dia kalau nggak salah WPK Pinky Boy. Oh ya, Pinky Makassar Boy. diambil lah sama Pinky Boy siap final ya itu. Iya, Permata itu masih tahun pertama dipegang Mas Arif. Coach Arif Oh, Mo. iya. Setelah Iya, itu baru Arif Bang Mo. saya. Nah, gue zamannya Bang saya. Oh, berarti zaman tahun kedua ya, Bang? Iya tuh sama Marvin, sama Sadi Lumela, sama si siapa lagi? Ada Bekasi juga Rifai, Teli kipernya, Kipernya. Bima. Banyak. Oke. Ceritanya bisa jauh ke sana. Iya. Itu kayaknya dari barat ke timur langsung nih. Nah, Jauhan. gimana tuh Bang perasaan lu ketika di Permata kan lu pelatih kiper Ya. newbie ya? Ya, Ya, anggaplah masih baru ya. Nah, kiper lu Teli. Iya, betul juga. Iya. Itu kayak gitu gimana Bang penanganannya menurut lu? Ya itulah. Jadi satu pengalaman juga ya Iya, bagus buat iya, gue pasti. lah. Jadi kan gue juga sempat minder awalnya sih. Minder dalam artian, wih gila gue ngelatih. Iyalah Teli yang latih siapa notabene nih gitu ya. 7-8 tahun itu selalu main di liga. Iya, Dulu tuh pernah timnas, Timnas. berapa Iya. kali juga timnas, skep timnas. Ditambah lagi itu waktu itu ada namanya Bima Febrian, dia baru banget kepanggil Iya. timnas. Nah, benar. Ya, jadi lewat gue megang 2 kiper yang menurut gue ini bagus di Iya, Indonesia iya, kan. Dan iya, gue iya. orang baru yang masuk ke dunia profesional. Yes. Cuman ya karena gue dan gue juga lebih sama Teli itu beda setahun lah ya. Maksudnya enggak jauh banget ya, beda setahun 2 tahun lah gitu. Ya cuman ya pendekatan aja. Iya, Kalau iya, gue dulu zaman dulu pertama kali ngelatih itu secara pendekatan. Jadi setelah misal habis gue kasih materi latihan kiper, gue selalu ngomong sama Teli bisa komunikasi gimana Tel. Kira-kira ada yang kurang nggak atau bisa ada masukan Oke. bukan masukan kayak kekurangan nggak lu kayak kurang sini gini. Jadi Iya. banyak didiskus. Ya dua arah sih berarti ya. Dua arah. Iya. Itu di Permata Komunikasinya di harus situ. dua arah sih. Maksudnya Jadi yang lu baru nih ketika ketemu yang nama-nama gitu kan emang Ya. harus takutnya nanti yang dia ngerasa begini, yang lu nya nanti nggak enakan gitu ya. Jadi cuma mau ngebangun chemistry aja dulu Oh. sih di situ. Tapi ya alhamdulillah berjalannya di Permata kita juga tahun pertama gue masuk Final Four tuh dulu Iya, tuh. benar. Ya. Syukur alhamdulillah gue bisa lah dalam artian ya ngelewatin masa-masa Oke. itulah. Masa yang sangat berharga buat gue itu di Permata. Banyak Iya. belajar sama Bang Sayan juga di situ banyak banget belajar handle pemain-pemain yang udah punya bintang kan. Iya, benar. Belum tekanan manajemen juga pasti kan tim besar ya kan. Ayo, Target Final Four. Waduh Final Four apaan tuh gue ternyata wah, pengalaman banget itu benar-benar. Terus di Permata off ya Bang setahun. Ya off setahun, tapi di Permata juga alhamdulillah gue peringkat 3. Ya. Ya, Tahun ya, pertama, ya. tahun kedua itu berikutnya di 2007 itu 18-19an, 18-19 itu gue agak off setahun. Off setahunnya itu karena gue lagi fokus ngebangun usaha. Ya. Karena jujur aja dulu, zaman dulu di futsal sepi satu. Iya, kering. Kedua tuh kayak pemain sama pelatih tuh kayak buat bener-bener bergantung hidup di futsal tuh masih belum. Ya. Iya. Belum Jadi bisa lah ya. Iya, dan gue juga kan semakin hari semakin tua, ya kan? Gue juga Iya, mikirin, gue jadi tulang punggung keluarga juga, jadi Iya. udahlah bangun usaha di mana ya akhirnya jersey. Oke. Bikin bangun usaha jersey itu. Cuman waktu itu sempat ada beberapa tawaran sih kayak tim dulu tuh ada namanya tim Devina sama kami ada atau apa nggak salah. Cuman gagal lah di negosiasi. Oke. Gue pikir ya udahlah gue akhirnya ngeliti karir aja di bangun bisnis usaha dulu dulu, ya. bisnis Oke. usaha fokus di situ Oke, kan. oke. Nah, setelah bisnis Sadakata atau Belum. ada lagi nih? Sebelum Sadakata itu gue di SKN dulu. Oh, SKN dulu. SKN Kebumen. Oh, Kebumen dulu ya. Oke. Itu yang sangat tidak disangka gue bisa masuk radar SKN karena Oke. jujur lagi kalau dunia futsal zaman dulu apalagi kan kedekatan kan. Iya, Maksudnya, pasti pertemanan link lah itu. ya, pertemanan. Iya. Gue nggak pernah komunikasi sama orang Kebumen, gue nggak tahu bosnya siapa, gue nggak tahu Iya. timnya Iya kayak juga. gimana. Tiba-tiba kan lu. Tiba-tiba. Jadi fun fact-nya ada karena gue tuh dulu sambil bikin akademi kiper.
Oh, iya. Oke. Mungkin gue pertama kali bikin akademi kiper di Indonesia namanya Dev Goalkeeper. Oke. Ya, kan? Jadi gue sering upload video-video di YouTube, di Instagram gitu kan. Gak lama ownernya SKN ini ngelirik Oke. lah. Akhirnya Bu hubungin Seno lah saya, Bu Seno itu ngubungin saya dan langsung syukur alhamdulillah ditawarin langsung, ini pelatihnya asing nih. Wih, dalam hati gue asing lagi nih. Pelatih asing pertama? Pernah masalah itu Oke. Alvaro. Oke. Namanya Alvaro Martinez di SKN. Oke. Gue tuh kagetnya dia pelatihnya asing nih. Dalam hati gue bisa nggak ya gimana? Iya. Bahasa Inggris gue masih kayak orang tolol gitu. Masih yes no atau Iya. segala macem kan. Akhirnya ya udah, dan di situ karena gue pengen belajar, Oke. pengen punya pengalaman lagi. Di situ pas lagi nego gaji tuh gue nggak nego. Dia tembak Oke. sekian, gas berangkat. Oke. Karena gue emang benar-benar pengen ngembangin Value diri ya gua. sebenarnya ya. Iya. Iya. Pelatih asing Ya enak nih kan kan. pelatihnya asing, liga lagi pelatih Iya. asing. Yes. Oh, manajemennya punya target nih. Itu Ya. jelas karena Ya, sebelumnya jelas kan dia masuk final kalau nggak Ya. salah kalah sama Black Steel. Oke. Jadi gue udahlah tanpa Oke. negosiasi. Jadi Tanpa kalau nego. Bang Meka bisa tanpa nego tuh. Dulu. Asik. Iya ya. Dulu. Kalau dulu. Terus sekarang mah kayaknya bakal panjang di situ. Kita bahas sama Alvaro dan menurut gue titik balik karir gue bisa berkembang sampai saat ini tuh ketika gue kerja sama asing sih. Oh, oke. Alhamdulillah. Itu zaman itu ya kan Bang, yang Jaya. Ya, Ya, Mas Sanjaya Jaya tuh kan. ketemu Bukan. lagi Sanjaya di situ Ah. dan ketemu lagi sama Mateli. Oh iya, Mateli juga ke SKN, dia ngubungin. SKN ya. Ya kan kita manggil Pak P, lo ke SKN juga kan? Udah ya bareng sama gua. Hah, serius gua? Ternyata bener sama Teddy lagi kan di situ. Oke. Oh, tapi itu kan bukan yang Ayun ya? Ayun Bukan, penyusulnya ya? setelah Aionnya malah. Oh iya, setelah Ayun. Setelah Aion dia Oke. masuk final, abis itu pakai Alvaro, pelatih asingnya, pemain asingnya tuh ada Ali Reza dari Iran. Nah, Satu lagi namanya oke. Facundo. Iya. Oh, yang berarti yang sebelumnya yang Bang Deha. DH bener. Terus baru baru Coach Coach Alvaro. Baru ya. Gua datang waktu itu tesnya di Jogja lagi kan, wah udahlah berangkat lah. Oke, berarti pengalaman baru gini ya, achievement baru di head coachin sama asing pertama Pertama di kali. Kebumen ya. Wah, di Kebumen itu tekanan itu. Bukan tekanan dalam artian namanya asing kan, ya itu gue tahu aja asing perfeksionis Lebih ke banget kan. work ethic-nya kayaknya yang beda ya. Ya, Bener-bener sama ditimpa tuh yang agak sedikit, misalnya gue kan namanya pelatih baru ya, Iya. agak kesel dikit sama pelatih asing. Iya sih. Kayak jadi gue seminggu misalnya ada 2 atau 3 kali latihan kiper. Jadi kalau latihan kiper tuh si Alvaro selalu datang. Oke. Datang tuh cuman kayak dia mau bantuin sama ngeliat. Oke. 1 bulan gue dilatih, dalam hati gue nih so tau banget nih, lo kan pelatih kepala ya, ngapain ke Iya, kiper udah gitu. terima aja gitu ya. Lu terima aja, maksud gue percaya sama Iya, gue. iya. Ternyata selain itu dia juga mantau, juga melihat, dia juga ada namanya Antonio Garcia itu salah satu yang bikin kurikulum di FIFA. Ternyata dia tuh temenan berdua. Oke. Jadi setiap apa yang gue kasih materi ke di SKN sama Hector tuh coba konsul lagi sama Antonio ini. Oh, iya. Jadi kayaknya Iya, selalu iya. nah, setelah 1 bulan lepas lah gue. Jadi kayak udah percaya nih gue sama lu gitu. oke, Cocok oke, nih oke. gitu kan. Cocok Trial lah Cocok sebulan. Ya, 1 bulan. Trial dulu. Cocok nih sama buku. Iya, sesuai ya. Akhirnya ya Oke, udah oke. bisa dipercaya sama dia, udah syukur alhamdulillah. Oke. Dan tahun kedua itu gue masuk final four dan masuk final. Asik. Itu gara-gara COVID. Kalau nggak COVID juara gue itu. Oh iya. Iya, Covid. Yakin Iya, sih gue iya. masuk, gue pede aja gitu juara. Oke. Yang lu bisa tiba-tiba main foreplay semua dari awal. Iya. Ada Iya, gitu. iya. Duh, Karena waktu itu pas lagi finalnya tuh gue ketemu Black Steel, gue tanpa pemain asing gue itu karena Oke, COVID. COVID ya. COVID itu udah pulang. Oke. Syukur. Oke. Berapa lama Bang Di SKN 1 musim. Satu musim ya, Pak? 1 musim, tapi sama COVID tuh bisa 1 musim setengah aja. Oh, kan. musim setengah. Kan sempat berhenti kan waktu itu. Iya. Maliganya Berapa, berhenti. 2 ya? bulan? Iya, sebelum liga Yang colok-colok. Iyalah. Colok terus kan. Colok dulu tuh, wah mahal lagi. Iya dong. Kan tim yang Setelah itu berarti berturut-turut lah. Kayak tadi nyambung berarti ada Sadakata, terus ada Famos, Famos. ada Pendekar United. Pendekar United. Terakhir kabarnya kembali ke Kebumen. Atau? Enggak, gue setelah Pendekar itu langsung ke Timnas. Oke, nah itu dia. Jadi gue setelah setelah SKN itu gue nggak ke Sadakata Oke. itu terus Bang Sumut, gue mau balik lagi tuh sama Bang saya. Oke, Tapi reuni lagi. setengah musim aja gue di Sadakata. Oke. Setengah musim gue pindah ke Famos dan kerja Nah. bareng sama asisten gue dulu di SKN namanya Sumianto. Oke. Di Famos tuh lagi masa-masa lagi goyang tuh. Oh, Famos yang Oh. ke Bekasi ya? Ya benar, Oke, Bekasi. oke, Dan musim oke, kedua oke. gue di situ dan akhirnya bisa bawa Famos bisa bertahan di, Oke, di di Liga ya? Di Liga. Oke. Nah, setelah itu barulah Lah, ke Ricardinho ini. Pendekar benar. Iya. Nah, kebetulan Pendekar ini si Alvaro itu Baru Bali lagi. Oh, iya, ke iya, Indonesia. iya. Dia pengen gue nemenin dia lah. Oke. Padahal gue ibaratnya udah komit mau tadinya di Famos. Famos itu kan diambil akuisisi sama Favage kan. Iya, iya. Kalau gue masih di Favage, masih di Famos. Famos, kemungkinan gue sama Bang Sen lagi tuh di Favage. Betul. Ya udahlah akhirnya ke
Pendekar. Pendekar ya. Pendekar. Oke. Sama Coach Alvaro lagi Ternyata ya. 2 musim gue di sana. 2 musim di situ ya? 2 musim. Itu sama pemain Padang juga, Efrinaldi tuh. Iya, iya, iya. Jadi gak jauh lagi tuh, Padang-Padang lagi, Padang Iya, lagi. iya. Udah Sebenarnya tahu situ-situ lah. aja ya. Kan Yes. Jaya. Sama Jaya, Ya, di SKY Jaya. itu Efrinaldi sekarang juga ya. di itu Pendekar. Ya, Setelah itu maksudnya baru timnas. setelah berarti memang dari Pendekar. Nah, masuk radar timnas sih gimana nih? Apakah memang ada apply kah atau memang sedih hire? Jago. Oh, emang jago aja. Ya. Enggak, jadi gue juga sebetulnya agak kaget ya. Maksud gue Tekor. sama Hector ini kan gue nggak pernah komunikasi. Oke. Maksudnya komunikasi di Instagram temenan. Iya, Kadang iya, gue iya. discuss atau misalnya ada beberapa kali komunikasi sama dia. Cuman dia nggak tahu kerja gue kan, Oke. karena dia kerja di Betas 2 Iya, musim tuh. betul. Gue tuh nggak sama dia, cuma jadi rival lah bahasa Ya, orang ya, tua. ketemu di lapangan tanding Ya, aja lah gitu ya. tiba-tiba dia ngontek gue tuh di Instagram. Cuman gue pengen ngajak lu ke timnas bahasa gitu. Bisa Oke. nggak lu besok jam sekian meeting, dia langsung to the point kan. Oke. Tapi Bule kan. Bule Iya. tuh to the point tuh. Iya. Tapi sebelum ada tawaran dari timnas putra, gue udah ada tawaran juga di timnas putri. Oh, oke, masuk Sama dulu Coach nih. Arif Mo, Iya, iya. iya, oke. Gue di 5 tuh aja putri apa putra. Asik. Putri Itu apa masuknya putra. barengan atau cuma beda berapa hari apa Cuma gimana? beda 2 hari. Ais, oke. Berarti Putri duluan masuk. Putri duluan. duluan masuk nih. masuk sama Kusumi juga udah komunikasi, udah ngirim paspor, ngirim Waduh. apa Oke. ngirim sertifikat segala macam kan. Terus udahlah di antara 2 pilihan. Yes, Ya, yes, yes. Untung Bisa Hector- milih. Untung Hector nggak basa-basi ya. Halo, Iya, langsung. Eka, ini Hector. Iya. Kalau di Indonesia kan. Halo, Eka, ini Karena Hector. habis sama meeting sama Hector, wah gue demen sama asing, apalagi Hector baru lagi kan. Oke. Wah dia detail tuh maparin staffnya ini target kita ini. Oh, emang Gua bilang, langsung to the point Emang berarti. point, gua Alasan yang terpilih kan juga gitu kan. Iya. Oh, itu. iya, 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 iya. Menantang lah buat Iya. gua. Kalau ditanya A, jawabnya Z. Iya, 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 Udah, iya. bawa aja, bawa. Kata bos. Bawa aja. Menantang banget kan buat gua. Iya. Aduh gila di asing lagi, gue belajar asing lagi. kan. Oke. Ternyata gua telusuri, ternyata gua itu bukan di rekomendasi. Jadi Hector ini nanyalah sama Alvaro. Oke. Ternyata Hector sama Alvaro, gue juga baru sadar juga. Ternyata tuh mereka pernah kerja bareng di Vietnam. Ah, Oh, iya, situ iya, iya, tuh. iya. Iya, dia kerja bareng di Vietnam selama 3 atau 4 tahun lah, kalau nggak salah bareng-bareng. oke. nih. Mungkin karena dia tahu gue pernah kerja sama Alvaro, Alvaro. nanya lah mungkin ya. Betul, betul. Gimana betul, Eka, betul. gini. Oke. Ya udahlah dipakai lah di situ. Iya, iya. Syukur alhamdulillahnya, berarti gue ada kesan positif lah di Coach Ya, Alvaro. Alvaro-nya ya, betul, betul. Kalau gue kesannya masuk kerja gue nggak bagus kan mungkin. Nggak mungkin jangan sama deh, lu, apa iya gitu. betul, betul. Karena Mungkin udah, nggak akhirnya- dikasih rekomen lah ya. ke Iya, akhirnya Hector ketuk ya. palu ya udah bismillah lah di timnas gitu. Tahun berapa itu? Tahun kemarin 2024 4 ya, 2024 2024 ya. Berarti awal timnas Baru debut langsung. debut pertamanya. iya. Match apa atau TC apa, persiapan apa? Persiapan AFF itu. AFF Yang 2024. 2024. Itu campur aduk tuh, deg-degan juga, bangga juga. Match pertamanya yang mana berapa? Lawan Berarti itu yang ya. itu Lawan- Nation kan? Oh enggak. Enggak lah. Kalau oh ya Foundation- Foundation, Foundation. bukan Foundation, Foundation. dia tuh enggak uji coba lawan Malaysia di Oh iya. di Among Rogo di tuan rumah tuh. Oh, Oh, iya, Mongrogo. Oke. Wah. Yang penutupan series lagi kan? Iya, Ah, usaha series waktu itu series. ada usaha Oke. series tuh di situ tuh. Yang- Oh, berarti itu ya Yang uji coba bantai, lawan Malaysia ya? Iya. Oke. Yang Tapi ngebantai. kan itu kan jatuhnya bukan resmi ya, masih Oh, iya, uji iya, coba iya. sekedar gitu Friendly lah. match Friendly lah. match. Oke, oke, oke. Pertandingan pertama ya di Thailand tuh pas AFF ya. lawan Kamboja. Kamboja. Debut langsung juara dong. Iya kan? Debut langsung juara. Alhamdulillah Dan banget itu ya. Itu Allah. semua staff timnas itu debut ya? Debut semua ya? Enggak, Coach Amril udah pernah. Oh, iya, iya. Cuma Oh iyalah. enggak zaman Kensuke tuh Iya, kan Kensuke Coach kan Amril udah jadi ada. asisten. Oh iya. Yang debut Oke. itu gua, Cate, sama si Manan. Oh, Iya. Sisanya ada Nela di fisioterapi udah Iya. sering di Oh, timnas. oke, Satu udah lagi ada sebelumnya juga Panca juga pernah dulu di zaman Iya. Kensuke gitu. Oke, oke. Tapi rata-rata usia kita yang muda-muda dulu. Iyalah, gitu. iyalah. Bang Amril yang itu kan Bang, waktu Coach Ken yang analis kan video Ya, analis. analis Oh, video oke, analis dia analis tuh. ya. Coach Amril di situ video analis. Bergabung di timnas. Akhirnya ya udah alhamdulillah dapat juara. Iyalah. Debut maksudnya apa ya? Menurut gue sih gini Bang, lu ya anggaplah orang baru lah ya di Baru di banget, ha. timnas dan bebannya sih, beban menurut lu itu gimana ketika lu megang tim sebelumnya, sekarang sudah timnas dan langsung dibawa ke AFF? Target, apakah punya target si Suwotonya yang ngasih beban ke official apa Nah, gimana? kalau target si Hector tuh gue demennya tuh ketika kerja serius sama dia, Oke. tapi dibikin nyaman. Oh, Jadi kerja udah semaksimal mungkin, nggak benar-benar dikasih target. Kita harus juara nih, nggak oke. pernah. Hector tuh tipe pelatih yang nggak pernah ngasih beban untuk ke pemain kayak, pertandingan harus menang nggak. Dia pokoknya memikirkan performa pemain. Oke. Jadi kalau lu performa bagus, pasti hasilnya bagus. Berarti kalau bisa dibilang kan
apa yang disampaikan sama coach Hector di press conference sama tuh sama kejadian Zahir. Sama. Ya kita step by step Dia dulu. nggak ini dulu iya. gitu. Oke. Karena dia selalu berpikirnya realistis. Ya. Orang luar tuh selalu berpikir realistis. Kalau emang kemampuan di sini, cuma walaupun ada persekian persen dia yakin menang, tapi dia nggak mau ungkapin dulu. Pokoknya intinya realistis aja. Kita pakai ini. Dikit-dikit Apalagi dulu ya Bang. Thailand yang selalu juara mulu, tuan rumah gini-gini. Jadi emang kita berpikir realistis. Cuman kalau untuk di lapangan, ya lu gua Iya, gitu. betul. Pagi pas di AFF itu pengalaman gila lagi. Gue langsung latih 5 kiper yang terbaik di Indonesia sih. Allahu Akbar. Nazil, Nizar, Habibi, Al-Bagir, sama ada Rizky namanya si Sikil. Rizky yang itu kan Cosmo 5 ya? kiper. Udah itu dengan gue ngikutin metode baru yang dipunya Hector lagi kan. Pasti kan setiap pelatih punya standarnya masing-masing. Dan gue juga setelah ikut sama Hector, dan Hector tuh selalu ngebantuin gue juga, bukan karena memantau, cuman memang ternyata pelatih luar itu gue lihat ya di asing nih antara Alvaro sama Hector ini dia sama-sama menguasai. Jadi dia tahu kiper, tahu fisik segala macam. Jadi benar-benar menurut gue ternyata pelatih kepala itu juga harus tahu semua berarti ya. Tentang fisik gitu. Mungkin yang orang bilang kan gue selalu bilang ikut pelatih ya ikut kemauannya pelatih kepala kan kemanapun. Nah pelatih kepala juga harus punya standar. Nah itu nanamin standarnya dia. Wah itu gue belajar baru lagi sama itu diajarin ngedit video yang bagus, dia kasih materi-materi kiper yang baru menurut gue yang terbaru lah. Sebelumnya memang gue pernah dapet dari Alvaro, cuma sama dia lebih terbaru lagi, lebih realistis lagi, update lagi. Tuh wah tuh kalau gue kan tesnya 2 bulan di mana di Malang. Sebulan setengah tuh gue kagak bisa tidur nyenyak. Ngedit terus ya ngedit. Selain ngedit nonton paling nih. Iya itu ngedit, nonton, analisa itu pasti emang udah habit gue lah. Cuman gue lebih kayak gue nggak mau menyanyiakan kesempatan. Oke, ini personal apa nih? Kejaran pribadi nih. Kejaran pribadi. Karena waktu itu gue juga step pertama latihan kiper pertama di komplain Mike. Harus gini-gini terus gue masih mau tahu nih kemauannya dia itu seperti apa sih di kiper. Karena pasti berbeda kan semua ini. Wah ada. Setiap bikin program gue konsul sama dia di lapangan. Masih aja dibikin, maksudnya, harusnya gini kak, gini. Oke. Tapi, gue demen sama Hector. Jadi kejadian sebelum dia koreksi di pas pelatihan kiper tuh dia ngomong sama gue, izin lah bahasanya. Lu masalah nggak kalau misalnya gue ketika lu kasih mati gue masuk gitu. Gue bilang gue nggak apa-apa karena gue juga pengen belajar sama lu gitu. Dan bagusnya dia ngomong. Mungkin kalau nggak ngomong kayak waktu pertama apa sih lu gitu. Iya dan lebih apa ya? Gue ngerasanya lu lebih tahu maunya dia seperti apa. Betul. Karena dia masuk di situ kan. Itu satu sebulan gue pernah ngerasa GERD tuh. Si Hector emang brengsek waktu itu. Jadi stres. Iya, stres karena sesuatu yang baru deh. Kayak contoh gua kan sekapal sama Cate sampai ketawa tuh. Lucu jadi gua tuh pas lagi ada, jadi dia ngasih materi baru tentang pemanasan kiper kan. Kan gua belum pernah, maksudnya enggak, pemanasan gua standar aja. Dia ada ngasih baru tuh, gua ngingetin tidur. Pas bangun tidur gua langsung praktekin, ini kan gerakannya kayak gini gua. Gila lu kan langsung ujian pagi-pagi saking gua tuh gue tahu asing lah, gue tuh pengen nunjukin kalau ya gue tuh punya kualitas. Oke. Dan lu nunjukin kalau lu juga nggak mau salah. Iya, pokoknya ngasih yang terbaik lah ini. Apa yang nggak tahu itu kan? Apa infonya? Waterboom ada. Iya, gue anjing di hotel. Karena di kamar aja ya. Itu fun fact tuh anjir, gue setiap tes timnas mau nginep di hotel di Thailand di mana tuh. Orang enak lo ke Thailand, nggak pernah gue menikmati fasilitas karena gue fokus kerja, emang bener-bener kerja. Wah kerja sama asing, tapi ya seneng lah gue, dalam artian itu juga bekal buat gue lah. Iyalah. Dan apa ya, kalau kita bicara ini pengalaman timnas kayaknya apa ya menurut lu nih sejauh ini lu dari 2024 sekarang 2026 sudah 2 tahun lah ya bahasanya megang timnas, update kah atau upgrade kah timnasnya sendiri menurut lu? Dari 2024 sampai 2026. Pemain kah, strategi kah dan lain-lain? Kalau pemain sih secara struktur kan hampir sama ya. Sama zamannya Kensuke sama zamannya Hasan Sadek. Ya. Cuman gaya bermain dan futsal itu memang gue setuju sama kata Hector juga, futsal itu revolusi. Jadi kita tuh sebagai pemain dan sebagai pelatih dituntut untuk update ilmu terus ya. Iya, jadi biar nggak ketinggalan lah bahasanya gitu. Karena memang futsal itu sangat berkembang banget di dunia lah ya bahasanya. Kalau kita mau nyanyiin di atas, di luar ya kita harus tetap ikutin rules-nya gitu. Perkembangan ada gimana? Terus ya, kalau gue yang sedikit yang karena gue kan juga pendukung timnas sejati lah, nonton terus kan di layar kaca kalau lihat Indonesia main. Kalau dulu kan masih kita tipenya ya defense nggak di tengah atau di bawah gitu.
Kalau sekarang timnas zaman sekarang tuh udah ngepres semua. Iya. Di atas. Ngikutin terus. emang Oke. ngikutin Eropa. Maksudnya tim perkembangan Berarti dunia. udah press atas langsung berarti. Press atas terus. Iya. Makanya kita banyak gol malah dari pressing. Iya, Pertandingan iya, pertama iya, lawan iya. Kamboja tuh tadi kan kita nonton di hotel tuh. Golnya tuh dari pressing. Oke. Press. Yang terakhir aja deh yang karet. Ya, itu ya, kemarin ya, datang. ya. Pressing kan. Mau timnya A, B, kalau timnas sama timnas ya. Gue tetap aja di Cina pun kita pas gue bawa di Cina pressing juga itu. Oke. Nah, tadi AB nih. Ah, nah ini nih, itu dia nih. Sampai Timnas juga tetap timnasnya. Nih gue Timnas sepakat tetap nih. timnas. Ya. Tapi apa yang diharapkan oleh Coach Hector dan federasi bikin slot pemain yang begitu banyak, list pemain yang begitu banyak. Ya. Harapan sebenarnya apa sih? maunya apa sih dari Mainan. situ? Maunya apa ya? Iya lah. Ya kalau setahu saya tuh yang ada di bagian dari timnas itu sebenarnya sama slogan kita. Ya. Slogan kita kan satu keluarga. Iya, betul. Jadi siapapun teman-teman atau di luar sana mau yang akademi, yang ikut di Liga Pro, yang Liga 2, itu bagian dari timnas. Oke. Jadi semua itu punya kesempatan Ada untuk kan sama pemain di untuk timnas. ada di Ya, ya. timnas. Yang itu yang pertama, yang jadi Hector tuh sebenarnya punya nama sekitar 50-an lebih, itu nama yang jadi struktur atau yang akan ada di pandangan kita di timnas lah. Iya. Tuh dari musim lalu tuh gue denger Iya dari tahun pertama, Iya. dari tahun pertama dia Iya. maparin nih kira-kira nih timnas. Kalau dia bukan AB jadi grade ya, grade A, grade B. Oke. Jadi udah ada di itu ada 50-an nama. Oke. Cuman tergantung kebutuhan dan eventnya Iya, apa. betul. Kita mau berangkatin yang mana? Iya, nih? karena AFF kan tahun pertama kasih yang terbaik dulu lah. Oke. Nah, habis itu Jaga pelanggan ya. Oh, berarti ada grade eventnya juga nih sekarang nih. Iya bisa dibilang Harus bukan dong. Iya bisa dong. dibilang itulah ya, bisa Iya, dibilang iya. mungkin oh dia bisa nih pakai ini. Iya, bisa. betul, Udah ada betul. pandangan lah ya. Nah, terus AFF grade A. Hmm. Relasinya AFC, kan? AFC. tapi Ah. tujuan Enggak. utamanya sebenarnya kita Ya. kalau dari Hector tuh kita mau ngasih kesempatan seluruh pemain Indonesia tuh ada di timnas. Iya. Itu yang pertama. Dan ada bank pemain ya, Bang. Ya Ah, pasti itu sih. udah tapi Pasti sudah ada. gitu. Yang kedua itu kita timnas itu nggak mau bergantung sama satu pemain atau dua pemain Right. aja. Satu paket lah ya, maksudnya Ya satu pokoknya paket pemain itu ya. nggak ada Rio goyang, nggak ada Oh, nggak ada oke. Evan goyang, nggak ada ini goyang nggak. Kita mau semuanya sama. Oke. Dan itu alhamdulillah terbukti ketika kemarin gua ngerasain ketika di di SEA Games sama di AFC. Kita di SEA Oke. Games itu kita nggak ada Rio karena Oke, cedera, ya. sama Saifullah karena cedera, tapi Ya. alhamdulillah kita bisa punya prestasi lah, Ya, medali emas. betul. Nah, di Mas. AFC ini kita tanpa ada Evan Ya. dan masih Saifullah, kita masih bisa bersaing di Yes. situ. Yes, Jadi yes. pengennya gitu, jadi nggak bergantung. Ya contoh lah bahasanya, karena saya kekurangan pemain ini kita jadi kalah. Ya, enggak. Jadi ya, kita ya, udah ya, ya. udah Indonesia tuh punya bank data yang banyak. Ya, itu berarti sudah ada jawaban untuk mengcounter pertanyaan itu berarti. Ya, jadi Iyalah. ya makanya dari awal kan dibilang tuh mau mainin siapa aja, Ya. harusnya timnas ini tetap timnas. Ya. Dan faktanya sampai detik ini berapa turnamen yang telah dijalani final semua. Final semua. Ya, Ya final semua. sampai Alhamdulillah kemarin kan yang agak kaget itu kita ada kesempatan CFA tuh Cina. Oh ya. Berangkat dengan squad, ya itu baru dari pertama AFF tiba-tiba ke Cina tuh pakai squad yang berbeda. Ya. Ya, Wah betul. itu netizen betul. bertanya-tanya Ya, tuh, wah, memang. ini ditambah lagi. Ya, kan di situ tuh muncul grade A, grade B. Dan ditambah lagi Hector mempercayakan Amril sebagai pelatih kepala di situ. Ya. Ya, Jadi kalau ya. bahasanya pas lagi di Cina tuh kita pelatih semua lokal pride. Iya, iya, Itu iya. lu berangkat ke Cina? Berangkat tuh. Amril pelatih kepala, pelatih kiper gue, asistennya itu nggak ada dulu asli. Masa berdua doang? Enggak dong. Nggak, gue berdua doang. Iya. Oh iya. Pelatih kepala Amril, asisten pelatih kiper gue, pelatih fisik Manan, Nela sama sama PU tuh berlima gue. Berlima. Jadi gue nggak ada asisten di Iya, situ. iya, Berarti iya. pelatih kepala, pelatih fisik, pelatih goliper udah 3 Iya, doang. Iya, tapi tiga. ya gue ngebantuin Amril karena gue kan Oh, saling backup lah ya bahasanya. Iya. gue memang suka nganalisa lah dalam pertandingan. Jadi oke. gue ngebantu Amril di situ lah. Nah, nganalisa lah. pertanyaannya Bang, itu kan juga persiapan buat Four Nation. Ya. Yang tim A-nya Mhm. latihan gimana? Nggak, jadi setelah Cina dulu kita persiapan sekitar seminggu atau 2 Oke. minggu kita berangkat ke Cina. Ah. Nah, terus dari Cina itu gua pas lagi perjalanan pulang yang senior, yang bukan senior, yang Ya. tim satunya Yang- lagi ya, itu ya. dia tesnya untuk Four Nation. Oh. Jadi pas gua balik ke Indonesia langsung gabung tesnya lagi tuh. Wih,
Non-stop party. Cocok kan? Hai. Dan di Cina tuh wah pengalaman experience banget buat gua sama Amril kan. Oke. Sampai gua juga bisa menilai tolak ukur diri gua lah sama Amril sebagai pelatih Indonesia. Iyalah. Ketika itu kita mau dari Kuwait, pelatih dari Korea yang notabene pelatih asing semua Ya. kan. Cina dari Cina tuh kalau nggak salah pelatih dari Italia, Kuwait. Kuwait itu dari Kazakhstan, terus ada yang dari Korea itu dari Italia. Jadi kita bisa bahasanya bisa dari Portugal. Kita bisa ternyata level kita nih sebagai pelatih di Indonesia tuh bisa sama aja. sebanding Iya, sama sebanding sama mereka. gitu. Iya. Tapi kan karena kita ruang lingkupnya hanya di Asia aja Asia, kan, atau di betul. Indonesia aja. Right. Karena gue bisa kayaknya bisa deh bang kita ngelatih di tim negara ini. Iya, gitu. iya. Karena etos kerja kita, cara kerja kita tuh sama dia dibilang sejajar lah sama. Oke. Dan bahkan kita alhamdulillah bisa juga sebagai juara. Juara kan. Iya. Terus ada cerita lucu tuh di Cina tuh. Nah, ini nih. Di final kita lawan Denmark. Ya. Buset tak badannya buset. Monster semua berarti gua. Jadi tuh lucu. Alhamdulillah kita senangnya tuh kita pertandingan pertama kita lawannya Asia Tenggara masih Kamboja kalau nggak salah sama Myanmar kalau nggak salah ya. Terus baru lawan New Zealand. New Zealand tuh similar mainnya kayak Australia. Oke, ya. Dia di Oceania lah ya. benua Australia. Postur juga gede-gede cuman postur tinggi cuman nggak berisi. Iya. Nah lalu semifinal itu gua kira ketemunya tuan rumah Cina, ternyata Cina kalah sama Korea. Ketemulah opa-opa tuh di Korea. Di semifinal kita menang 3-0 karena kita menang taktikal lah di situ. Nah di final gue mikir lawan Denmark gede banget. Tapi naik juga ya bang, berarti Korea ngalahin Cina itu berarti naik ya? Naik, dia emang grade-nya naik. Sebenarnya melihat pemainnya potensi. Nah lawan Denmark itu kan Amri fokus ngelatih. Gue kan kadang nyantai ya statistik lah. Gue ke belakang pelatih itu pakai jas pertama. Asik. Pakai kemeja. Jujur pemain itu udah pede yakin menang lah. Iya. Kecil nih loh. Main berapa menit 1 gol. Iya. Ngeliat 2 gol. Remote atau begini langsung. Yang gol ketiga tuh kebobolan masih di babak 1. Pemain saling salah-salahan jadi. Iya. Iya jadi saling kayak harus gini. Pokoknya gua enggak tahu lah bahasanya. Iya enggak gitu juga. Maksud gua ya lu jangan nyempelin ini lu kecil-kecil cabai rawit di Indonesia. Kita menang kecepatan sih di situ. Sama mungkin karena kita udah ikut Amril udah ikut sama Hector 2 tahun waktu itu di BTS kan. Gua juga pernah ya maksudnya ilmu yang kita dapat udah standar udah satu langkah di Denmark lah. Jadi kita menang lawan Denmark tuh di final kalau nggak salah berapa ya 4-2. Iya 4-2. Dan kita juara. Ini tuh kan Jorgensen. Iya. Kalau gue bangganya kita Mas. Jadi kita bangganya elah Thor enggak ada lu juga gue bisa juara. Asik. Canda gue. Benar coach. Nanti kita tag aja lah ya. Coach Eka bilang. Maksudnya alhamdulillah kerja sama Asing, kerja sama Hector sama kita bisa buktiin juga kalau pelatih lokal itu bisa juga gitu. Betul. Yang lu pun enggak bergantung berarti ke Hectornya berarti itu dia. Maksudnya Hector juga ngasih kesempatan ke beberapa pelatih ya. Kayak kemarin U16 AFF, U16, U19 pelatih lokal semua memang. Jadi bukan lagi Amril, yang udah di staff senior, Amril gua sama si Hector juga dikasih ke beberapa staf pelatih yang ada di Indonesia. Ya berarti kansnya bukan cuma pemain tapi pelatih juga dikasih sama dikasih Hector, kesempatan memang dikasih kesempatan semua. Emang federasi ini beda dengan federasi. Alhamdulillah bagus. Kasih jalan semua ya. Hector bagus. Dan juga catatan tambahan kemarin. Tadi Cina udah juara, AFF juga juara. Di tahun ini dibuka dengan sebelum tahun ini SEA Games dulu kan. SEA Games ya, SEA Games kan juara tuh. Medali emas. Ya, medali emas. Baru pertama kali. Oh iya, pertama kali juara ya. Oh iya, juara Indonesia di SEA Games 2026. Nah, ini dia. AFC. Runner up. Ya, dan yang terbaru lah. Ngayamin Iran. Iya, itu dia. Iran sampai penalti, boy. Bukan Iran yang ngayamin kita. Iya, bukan. Kita dia ayamin Iran lumrah kan. Ini kita ngayamin. Iya, bisa menang sampai penalti dan itu ya. Gak selebrasi dia kan? Iya lah, karena menangnya. Selebrasi kan. Aduh, mandu lagi. Ya udah, masa saya menang bunga bantai mulu kan. Iya. Yang lain kan boleh lah, boleh lah. Tapi kan enggak mau naik. Itu yang rambut tampan itu. Gue nggak tahu itu kenapa gue. Mungkin karena emang ya malu. Karena perasaannya ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas kenapa kedatangan Coach Eka ini ke Padang di momen kali ini ya, karena sedang ada program Talent Detection U17 dari ini program federasi atau memang mintanya Hector nih ke federasi. Bagi rakyat yang tidak terima Talent Detection sebelumnya pakai video, ini sekarang coachnya Iya betul, ini adalah bentuk menjawab ya kritik-kritik netizen. Ya,
Lanjut. Talent detection Lanjut, itu kan Om. awalnya itu dibentuk ketika kemarin kita bukan dibentuk, digagas itu ketika kemarin kita nyari pemain U16 sama U19 di ya. AFF kan. Oke. Di tahun kemarin lah ya, Oke. tahun 2025 tuh. Cuma kan masalahnya di Indonesia ini kan karena liga kita untuk usia dininya belum Iya, berjalan. betul. Jadi bank data kita nggak tahu. Yap. Kita nggak tahu nyari pemain tuh harus di mana dengan usia 16 sama 19 tahun Oke. gitu kan. Karena kita juga yang gua sama Hector kan fokus lagi di senior, jadi nggak tahu sama sekali. Ya. Akhirnya tercetuslah talent detection Oke. buat nyari pemain-pemain U16 sama 19. Yap. Nah di situnya karena waktunya mepet dengan masa seleksi berjalan, TC berikutnya ada untuk berangkat Oh, di udah langsung AFF berangkat ya? itu. Jadi kita lah nyetusin oke, talent detection setiap daerah mempersiapkan pemain terbaiknya gini. Mereka semua bikin tuh. Ya. Nah, tadinya emang rencananya gua untuk bisa datang ke beberapa kota atau contoh misalnya gua di Pulau Jawa, kita Oke. ngumpul nih dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Oh. Barat itu di misalnya Satu di kota aja. satu kota di Semarang bubble gitu. aja gitu ya. Jadi Oke, bareng-barengan di ini satu tempat kalau ya. Kalimantan di sini, Ya. Sultra sini gitu. Cuman pas dipikir-pikir lagi kayaknya waktunya nggak cukup. Oke. Terus banyak tuh setiap daerah AFF pas lagi meeting tuh bareng ya kenapa lewat video harusnya datang lah gini-gini. Oke. Kalau mungkin datang kan lebih langsung lihat langsung gini kesempatan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh karena kita nggak bisa yaudah jalan terakhirnya win-win solution adalah setiap AFF lakukan seleksi dengan kita tuntun gini cara-caranya, habis itu direkam. Terus setelah rekam itu staf pelatih ditunjuk yang bakal 19-19 dibantu kita yang senior, kita pilih beberapa pemain yang akan masuk ke seleksi tahap berikutnya. Oke. Itu dan nemulah sekitar 19 nama kalau nggak salah di 16 sama 19 seleksi berjalan akhirnya berangkat 14 orang. Oke. Toh dengan seleksi video bawa gelar juga kan? Iya. Ya berarti kan secara tidak langsung sebenarnya talenta di Indonesia itu banyak ya. Banyak. banget. Itu makanya dalam artian ya futsal Indonesia tuh sebenarnya masa depannya cerah kalau kompetisinya dibikin lah. Yang mau marah-marah di situ nanti lah ya. Kompetisinya ada. Ada tapi Di beberapa daerah. ya itu dia. Daerah kita kan nggak ada. Dan akhirnya di tahun ini buatlah talent detection dengan kita ngebagi. Saya di Sumatera, Hector di timur Papua, ya? Timur, Amel di Pulau Jawa, dan juga dibantu beberapa kemarin staf timnas di U16 sama 19 ngebantu di Kalimantan sama di Sulawesi ya? nantinya. Kalau enggak kita nggak bakal waktu juga, nggak bakal kejar juga gitu. Langsung turun lah, maksudnya ya udah dari kemarin mintanya AFF turun, ya kita turun langsung. Oke. Nah, AFF kan cuma minta-minta aja. Tapi Ini udah turun nih. secara bahasa agak sedikit timbang ya kayaknya Bang. Soalnya rata-rata pemuda Indonesia ternyata di 165 sampai 170. Kena di tinggi badan. Kita kan besok lawan Brazil. Iya, Brazil yang mana umur 16 tahun tingginya. Portugis. Portugal. Iya. Portugis kan waktu penjajah dong. penjajah. Iya. Yang tingginya Ya, dijajah Brazil soalnya. 175, 180, Iya, 16 betul. tahun. Diketekin. Diketekin. Iya, betul. Itu dilema Susah. sih menurut gue ya. Dilema dalam artian futsal Indonesia pun kalau emang mau bersaing ke Piala Dunia tuh bukan berarti Porsu tuh di futsal tuh diandalkan, enggak. Tapi kita realistis aja karena kita kemarin Fornation pernah melawan Belanda, lawan Latvia yang notabene badan Eropa. Kita juga agak kesulitan gitu. Makanya yang timnas senior pun sebenarnya kalau emang udah ada poster segitu dituntutnya ya lu kuatin strength-nya gitu. Ya. Cuman kalau untuk yang dini ini sebisa mungkin kita bentuk aware-nya mereka untuk bisa ngejaga badan. Ya, kalau Hector tuh ngebagi dua. Di Indonesia tuh ada player, ada atlet. Oke. Player itu ya sekedar lu yang pusat tuh player. Betul. Tapi atlet itu yang lu ngejaga badan, makan latihan tambahan, Hidup as makannya, atlet istirahatnya cukup, segala macam itu Oke. di Indonesia masih jarang banget gitu. Mobile Legends-nya siang. Ah. Enggak jam 9. Jam 9 sampai jam 12 itu. 12. Ada yang jam Datanglah saya 11 sampai begadang. Iya, talent detection itu. Dan fun fact-nya juga kita baru selesai AFF. Baru nyampe Indonesia saya sama Hector sama Amril, besok aja udah berangkat. Langsung berangkat kan? Iya, itu dia. Iya, Emang- itu ya Apa tentara perang? Kan? Tentara perang. Harus Iya. siap tempur. Ya, siap tempur terus. kita sih siap tempur, yang di rumah kadang Iya. Aduh, ini kalau saya tuh dari pas pulang dari Thailand tuh dari hari Senin Ya. jam 11 sampai rumah, ternyata besok pagi udah flight ke Aceh. Itu nggak nyampe 12 jam saya di rumah. Tapi syukur alhamdulillah bisa ketemu istri, ketemu anak. alhamdulillah ya, dan kebetulan dapat keluarga yang mengerti. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tetap aja ada omongan pulang. Apalagi yang nanti anak ya. Biasanya gitu tuh. Itu yang susahnya itu. Nah, ini Mainannya cocok sih. apa itu? Biar diem mainannya Oh iya, cocok. betul. Yang dikasih cocok lah gitu Iya. ya. Yang penting minta kirim Nah, dan itu dia. Dan gini Bang, kriteria
umum lah. Kalau khusus mungkin itu punyanya Hector atau mungkin taunya Abang, kita nggak mau bongkar itu lah ya. Kriteria umum lah bagi pemain under atau yang 17. untuk talent detection ini, yang umumnya sih sebenarnya yang dimau oleh timnas itu seperti apa sih? Kalau yang utama pasti postur dulu. Oh, Kalau postur selagi dulu ya? itu posturnya udah ada bagus, Mm-mm. ya udah itu paling utama. Contoh misalnya ada postur bagus, Right. terus tapi mainnya kurang dibanding sama pemain yang postur kecil tapi mainnya sama, berarti Oke. kita pilih yang gede. Oh, gitu. oke. Tapi kalau ada pemain yang postur kecil tapi dengan individu yang bagus, spesial aja, bukan nggak nutup kemungkinan sebenarnya untuk ke Oh, timnas. oke, gitu. oke. Sama kita ke postur dulu karena kita juga harus realistis ketemu pemain-pemain Eropa juga. Karena gitu. targetnya ya emang ke Iya. situ ya. Iya. Jadi logiknya kayak tinggi lu 165, skill lu sekaret ya udah Bisa berangkat. Ya, Boleh lah. Tapi kalau misalnya skill so-so aja tapi ada sebanding sama yang posturnya gede, jangan posturnya gede gitu aja Ya, intinya. ya. Tapi kalau lu pemain kecil ya harus benar-benar spesial lah. Selain postur, skill juga pemahaman taktikal juga. Itu dia Ya tuh. cara main lah, ngerti cara Ya. main futsal gitu. Ya Iya, kalau di iya. kalau di timnas tuh yang paling gampang nyerang ya lu tahu sisi kuat, sisi lemah gitu. Oke. Nah, gini Bang, ini mungkin kayaknya pertanyaan terakhir nih. Agak deep. Asik. Nah, lu kan Kasih 2016 ke Mas. sini nih. Lu 2016 ke sini. Ya. Sekarang lu talent detection. Gimana, Bang? Atau dan apa sih yang harus dirubah kayaknya? Asik. Karena ke situ. gue tahu ke Futsal Padang itu ya di 2016 kan Yes. kalau dengan Rafael dan juga rata-rata di situ pemain-pemain asli dari Sumbar. Ah, Rata-rata Rafael itu pakai pemain Sumbar, cuman di mix sama beberapa pemain dari Jakarta. Ya. Gue melihat tipikal yang dulu itu sebenarnya di Padang potensi juga ya. Oke. Maksudnya hasil ada pemain yang nyangkut di liga lah. Ya, Selain ya, dari ya. zaman Akang, zaman Ya, Pon ya, ya, ya. itu ada Efrinaldi sama Sanjaya waktu itu. Yes. Terus ditambah juga ada beberapa pemain Padang juga, kalau nggak salah Hafiz atau siapa pernah dulu. ya. Ada 1 atau 2 pemain Padang juga main kayak si siapa Feby juga pernah. Ya, waktu iya. itu. Jadi maksudnya bisa lah masuk ke level yang tertinggi walaupun bukan tim yang besar lah gitu. Ya, gitu. right. Tapi pas lagi sekarang 2006 datang melihat kemana seleksi mulai segala macam, pertama lihat postur kan. Kayak postur agak kurang. Tapi mungkin punya Ada nih. pintar gitu Oke. atau bosannya bagus lah gitu. Oke. Bukan pintar banget, terus pintar tuh relatif ya. Terus ya udah akhirnya pas lagi nyeleksi kok beda ya gitu. Oke. Beda lah artian karena kan gue ngebandingnya sama 2016 yakin kalau sebenarnya Ada potensi nih. Ya itu 10 tahun yang lalu. Iya, 10 10 tahun tahun lalu dan gitu ya. gue Gini melihat juga ada tim Rafael yang akhirnya tujuan utama dulu apa tuh setahu gue tuh dia pengen naik Liga Pro cuma nggak mau beli slot. Ya. Linus, Memang Pak. murni nih. Ya, Murni, dan akhirnya tercapai di musim kemarin kan. ya. Lihat buset ada Rafael yang wakilin Liga Pro pasti adalah pemain datang. Hmm. Pas ternyata ya gue harus jujur Yes, kalau sekarang yes. menurut gue di Sumbar ini untuk pemain tuh agak menurun sih. Menurun ya? Dari 2000 Oke. 2000 apa? 16 kesini 2016 pas gua kesini. Faktornya apa ya? Polling mungkin pas lusuri melihat ya. Satu sih kalau mau pemainnya bagus atau pemainnya berkembang yang pertama wajar itu udah wajib banget tuh adalah invest pelatih. Oke. SDM-nya dulu. Oke. Karena pemain nggak mungkin bisa ujuk-ujuk main pinter tanpa ada arahan pelatih. Benar. Betul. Berikutnya adalah kompetisi. Betul. Kenapa orang di kemarin teledetection atau sebelumnya wah pada ngomongin Jabar banyak banget segala macam. Tapi Iya, karena gua bukan orang Jabar juga. Karena gua melihat Jabar itu jelas kompetisinya. Iya. Ada Aktif ya? aktif jalan. Jadi pemain itu gitu loh. Lu pemain berlatih kan untuk untuk mengukur memperbaiki semua kesalahan. Tapi untuk mau benar salahnya kan ada di pertandingan. Ujiannya adalah pertandingan Ujiannya ya. pertandingan, Belajarnya ketika berlatih ya. mentalnya di situ. Dan Ya. itu futsal kan lapangannya ya 40-20 yang Ya. standar itu cara dituntut cara pengambilan keputusan tepat dan benar. Dan ketemu Secepat mungkin itu ya. tipe lawan yang berbeda. Ya, Kalau kita terus. satu tim cuman main game situasi kan tipenya beda-beda. Dia kelebihannya ini tahuan untuk Ya, udah kebaca kan. Iya. Betul. Karena itulah kompetisi itu penting banget, apalagi buat Nah. usia-usia dini. Makanya gue juga sempat ngomong sama federasi itu sebisa mungkin bikinlah liga untuk usia-usia dini ya. Oke. Gitu Yang kan. Jabar itu aja Hmm. setiap kotanya punya AFI. Iya, Ya. betul. Itu udah jelas tuh. Ya. Tapi AFK-nya jalan. AFK-nya jalan. AFK jalan. AFK-nya punya kompetisi. Betul. Nah, si AFP-nya Liga U13 tuh seri A, seri B. 16 Ya, seri A, ya, seri B. betul. Jadi tim ini nggak kehabisan. Iya, Ya tim kan? banyak, pemain banyak. Kan jadwal kalau dulu kan kayak siasatinya kan karena tarkam banyak. Ya, masih bisa lah Mentalnya ya. bagus. Oke. Pemahaman taktikal yang Mungkin tipis. tipis ya. Tapi keren. mentalnya bagus, skillnya Ya. bagus, ketempa. Ya, betul. Sekarang kan ujiannya ada nih. futsalnya upgrade terus kan, Bang? Ya, Ya, Nggak bisa bisanya mental doang upgrade. kan. Iya, tapi Dia kan harus ada yang kitanya effortnya. oke lah kalau kitanya belajar
dan ada ujiannya, oke. Ya. Ini belajarnya tidak, ujiannya tidak ada juga. Itu juga. Nah, pada akhirnya kita semua ngambil paket C, ya. Dan akhirnya yang sebenarnya yang akan jadi korban adalah pemain sih. Iya, betul. Jadi yang disayangin itu aja. Ya, Karena ya. melihat pemain kemarin pas seleksi itu kasih pemain. Tapi alhamdulillah sih kemarin lu kan juga nemenin gua kan. Ada tahap pertama 2 lawan 2, 3 lawan 3 sampai game situasi. Sedikit ada perubahan. Oke. Cuman nggak bisa yang instan dan memang Ya, harus betul, butuh waktu gitu. Ketika dievaluasi oleh Coach Eka dan dikasih masukan, berubah sih mainnya. Iya, emang. Karena itu pun gua masih ngejelasin secara garis besar ya. Iya, belum yang Kan teknis gue detail bilang kali. kan dalam futsal itu ada sisi lemah, sisi kuat. Jadi mereka nggak tahu kapan dia harus kombinasi, Oke. kapan dia harus individual. Dia Iya. lari-lari aja. Itu Iya, kan cara pengambilan keputusan. Iya. Betul. Dan itu harus dilatih atau diajarin sama pelatih. Iya, sampai Hector itu kalau ketemu sama pemain baru, apalagi kemarin U16 17 gitu Iya. atau yang kita Yang mulai ketemu debut-debut pemain lah ya. baru gitu kan, Iya. dia tuh nggak pernah menyalahkan pemain. oke. Kamu gimana sih? Targetnya pelatih berarti ya? Pasti karena dia bertanya adalah pelatih kamu di akademi kamu atau di sekolah Ngajarin kamu tuh ngajarin apa? apa Betul. gitu. Jadi dia nggak pernah marah, bukan berarti juga marah sama pelatih Iya, juga. iya, Cuman iya. ini adalah suatu catatan juga untuk federasi dan catatan juga untuk Hector Soto juga Yap. mungkin ke depannya untuk bisa mengasih edukasi yang lebih untuk ke Oke. beberapa pelatih gitu. Itu jadi evaluasi juga ya, bukan karena cuman Sumbar doang atau enggak. Mungkin Iya. daerah-daerah lain-lain juga beda. Dan juga kan gue datang kemarin sempet ke Aceh, ke Medan. Pasti Ya. kan setiap daerah itu punya Warna masing-masing. warnanya masing-masing, Ya, kekurangannya, ya, kelebihannya ya. masing-masing. Itu pun bisa jadi report kita atau nanti ambil sama Hector juga kita beda. Oh di sini gini loh, gini-gini. Oke. Jadi bisa dibenahin satu-satu lah. Oke. Karena menurut gue Indonesia tuh lagi di jalan yang sangat benar. lah. Iya, Di futsal. Ya, dan kasihannya ya tadi itu. Seperti yang kita tahu kan penghasil pemain untuk Sumatera itu kan rata-rata Sumut dan Sumut Sumbar. dan Sumbar. Hmm. Ya. Mas Sumut masih 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 aktif. ya, masih aktif tuh. sekarang. Ya. Walaupun ya orang Medan keras-keras kepalanya Iya. ya kan, cuman gue lihat ada Liga U18 Iya, 19 banyak. jalan, Iya, betul. AFI-nya ada Medan 1, Medan 2, Medan 3. Jadi menurut gue bagus lah Medan ya. Gitu. Yap. Aceh kemarin hampir sama kayak Sumbar, kompetisinya kurang, cuman dia secara talenta mungkin agak lebih aja sih. Iya. Ya, secara posturnya. Postur ya. Orang Aceh beda gede-gede. Yes. Kalau yang Padang ini masih belum kelihatan. Yalah. Oke, Jadi, bapak-bapakku bikinlah turnamen. Ah, itu dia. Apa ya? Mungkin dimulai dengan coaching untuk pelatih. Ya kalau Coaching klinik. Coaching kalau klinik. menurut gua untuk masukan di Sumbar khususnya ya maksudnya diperbaiki, kita mulai ya kita nggak harus malu lah ya. Iya. Kita mulai dari nol dulu lagi lah. Iya. Maksudnya perbaiki dari SDM pelatih dulu. Betul. Kalau tak boleh ngundang lu coaching klinik berapa lo? Asik. Biar kita yang buka nih coaching Iya. klinik. Kalau gua udah harus komunikasi sama federasi. Asik. Bersurat ke federasi itu. Iya. Iya, Karena ntar menurut gua kita gini loh. bersurat Kalau nanti ya. dulu itu bukan dulu ya di Sumbar itu dulu sama gue lihat daerah-daerah itu kalau mau memajukan daerah itu pertama banyakin coaching klinik. Oke. Ya. Karena kan ada beberapa pelatih masuk juga wawasan yang baru pasti pelatih itu beda-beda. Iya, pasti. Gue selalu bilang sama pelatih daerah ilmu kepelatihan itu gak ada yang salah. Iya, betul. Mungkin dari gua masuk ini dan mungkin dari Bang Ales yang orang Padang juga kayak gini, Bang El gini, cuman mana yang cocok. Iya. Makanya Gaya pelatihnya di sini. Ya, nih. di situ kan pelatih bisa berpikir, oh ini kayak gini, ini Kayaknya cocok nih Mana- gue mainin ini ya. dengan pemain gue nih. Dan ternyata itu terbukti lebih efektif dan segala macam. Ya. Itu balik dari pelatih dan Iya. dengan adanya lu pelatih banyakin coaching klinik di sini dan juga penyegaran license juga. Ya. Kalau di Jabar tuh ada selalu Iyalah. penyegaran tuh. Rajin itu di Itu situ. upgrade segala macam. 240. Habis itu Yes. pelatih itu baru ntar suruh megang klub, megang Ya, akademi. ya. Tapi megang klub akademinya jelas tujuannya apa ya, liganya apa gitu. Dan Terus itu menurut apa, gue Bang? bisa ada. Nggak cocok sih ditanyain sama lu. Apa Emang nih? menurut lu license bagusnya ada casing nggak sih, Bang? menurut lu. Ada perpanjangannya. Iya. Aduh. Harus ya. Gua sih harus ya. Menurut berapa gua. tahun? License-nya misalnya AFC level 1. Sebenarnya gini, kalau setahu gue ya, gue juga kan sebagai Ya. dari instruktur juga di Indonesia tuh, pertama sih awalnya tuh sebelum dari nasional ke AFC tuh kan persyaratannya utama adalah lu aktif dalam melatih selama 2 tahun. Ya. Nah ini terkadang banyak daerah ketika ngambil license udah nggak ngelatih. Iya, betul. Cuma sekedar license, tiba-tiba ada turnamen yang dadakan, ujuk-ujuk gue punya license. Iya, betul. Jadi gini loh, sampai gue kadang pernah ke beberapa daerah itu kayak lu punya license AFC aja itu kerasa lu dirinya ya gue pinter lah bahasanya gitu. Udah bersenabi itu Gua AFC kan. gitu. Iya, Gua udah AFC. AFC. Wah, Udah juga tuh. kemana-mana. Lo bisa luprin terus ini bawa Gua kemana-mana. AFC gitu segala macam. Betul, ya. Cuman menurut gua license itu tidak berpengaruh sama
Ya, sama betul. lu cara ngelatih. Betul. Lesson itu kalau gue selalu bilang sama siapapun, lesson itu lu ambil ke tim nasional di AFC itu sebagai scene. Ya, Materinya juga bagus, Ya. isi-isinya juga ibaratnya basic di nasional dasar-dasar lu cara melatih lu paham. Oke. Kayak ada misalnya ada advance, the game situasi segala macam bahasa di AFC seperti itu, ya itu sebenarnya salah satu patokan pedoman teman-teman saat ngelatih. ya. Cuman keberhasilan tim itu bukan hanya dari lesson. Iyalah. Kayak lu punya sim mobil. Ya. Kan cara mengemudinya Betul, yang baik yang itu benar kan dia. balik dari orang yang masing-masing. Kalau lu sering rajin membawa mobil, lu bisa jadi supir driver gitu kan, lu kan lebih jago bawa mobil daripada dia. Bener-bener. Itu sih. Dan setiap lu ngendara kan pasti, Ya. oh kalau ada tanjakan gua harusnya gini. Ya, ya tahu kan? harus ngapain. Harus ngapain. Ya, Nah, bener-bener. pelatih pun hampir sama seperti itu menurut gua. Intinya pelatih dapat license-nya pegang tim. Itu jangan sekedar cuma ngambil license aja, cuma buat kebutuhan betul. administrasi Terus segala macam. kalau nih pelatih udah banyak, udah megang tim, eventnya dibikin. Eventnya Itu dibikin. saling berhubungan. Iya. Karena juga mungkin ada daerah, ya coach saya ngelatih, cuman saya nggak tahu eventnya apa. Nah, segala betul. macam. Nanti Segala diambil macam sama daerah apa. orang ngaku-ngaku. Nah, event Biasanya itu kan bisa gitu. beli motor tau. Kalau Iya. nggak ada turnamennya kan nggak ada gunanya. Betul, Sayang nggak balik sih, ya. duitnya. Bukan gitu dong, bukan Iya. gitu dong. Enggak ya, maaf. Ya, jadi nih bapak-bapak Kacau. FC, tolong kami butuh eventnya Pak, kompetisinya Ada berjenjang. kompetisi. Ada AFI yang bisa dari Sama refreshment lah. Afri refreshment. U13, AFI 13, 16. Terus nanti kan ada U19. 19 sudah ada. Padahal juga menurut gua nih setiap daerah nih, bukan Sumbar doang ya. Setiap daerah nih, lu kalau bikin usia atau liga, bilang ini ya, gue pengen bilang kompetisi ya. Oke. Bukan kayak turnamen sehari turnamen jadi, dia, dua jadi, ya, kayak pada turnamen hari yang lah beda, ya. kompetisi misalnya liga yang berjalan atau bikin setengah kompetisi segala macam. Oke. Di Indonesia, setahu gue di Asia Tenggara itu sekarang per 2 tahun itu akan ada AFF U16 sama U19. Baik putra, baik putri. Oke. Menurut gua ketika lo bikin event Liga U16 sama U13 di setiap daerah, orang pasti nanya akan muaranya kemana sih? Timnas. Itu dia, timnas ya. Cewek pun sama di tahun ini Iya, di Desember U16 sama U19 ada. Iya. Nah, besok kalau AFF bang talent detection lagi, gua nggak usah datang deh, gua kirimin Nah, YouTube. ini sebenarnya yang Iya. yang Umur sama tuh. sekarang kan kita trend detection. Iya. Kalau gua staff di timnas sama Hector tuh berharap suatu nanti kedepannya lu ada liganya masing-masing. Iya. Jadi gua datang itu Nonton bukan liga. nonton liga. Ya, nonton Atau liganya. minimal nonton live streaming YouTube. Iya, Ya, karena betul. sekarang gini, pemain menurut gua ada lagi nih. Betul, Pemain kalau udah misalnya udah banyak turnamen itu pasti pengalaman itu sebeda-beda kan. Ya, pasti. Ditambah di latihan bagus belum tentu di turnamen Betul bagus. sekali. Karena ketika lu nyari pemain itu bukan hanya skill, Ya, mental kemampuan mental juga harus Iya. kita lihat. Kita ngeliat bagus ini bagus satu-satu, ketemu sama tim ini Hilang ya. biasanya ada seperti Ya, itu. ya, gitu. banyak yang kayak gitu. Banyak dan juga menurut gua ketika lu ngambil kayak gua misalnya talent detection tiba-tiba ada pemain satu bagus, cuman saya gua nyari info dia nggak pernah ikut turnamen. Itu kan Oh, oke. agak tanda tanya besar. Nah, Dalam kenapa? artian Belum kalau ikut lu ujian pemain dia. bagus, lu pemain bagus itu pasti akan sering ikut event. Iya, Pasti iya, banyak iya. yang ngajakin. Banyak yang Ya, ya paling ikut pastilah. terlibat lah gitu. Iyalah, Bukan berarti nggak bagus ya, Iya, cuma iya, menurut gua iya. pandangannya adalah ya belum event- teruji berarti. belum teruji. Pun Event itu ketika turnamen pengambilan keputusannya kelihatan bang. Oh ya Gitu pasti kan. lah. Pasti itu lah. benar. Gua ngeliat contoh di timnas nih, ngeliat Anca, ngeliat Rio dari dulu kan gua satuin dulu sama Rio di SKN. Sama sekarang tuh cara pengambilan keputusan beda banget. Karena itu pengalaman Iya, sih. pengalaman. Oh, oke. Apalagi tensi tinggi. Kalau Hector tuh selalu bilang tuh ya kalau pemain itu contoh kita bicara liga dulu. Oke. Liga Indonesia kalau tensinya udah bagus, persaingannya ketat, itu bagus buat timnas sebenarnya. Iya, pasti. Karena dari di situ juga mereka sudah terbiasa Iya. dengan apa yang terjadi di pertandingan. Yap, Ketika kita level-level tinggi udah ketemu tim-tim besar, tim-tim negara-negara besar kita udah siap gitu. Dan gue juga sejujurnya pas lawan Jepang itu di AFC kayak ngerasa ih gila menang deh gitu. Ya betul, karena ya semua orang juga merasa gitu pasti. Udah sampai di sini standar Selama Indonesia sejauh ini ternyata. kan Asia itu yang juara udah Iran pasti. Iya, Nah, tapi depan. kalau lu menang dari Jepang gue yakin bang. Tapi lu 5 sama Iran gue nggak yakin. Itu dia. Iya. Gue pertama pas Iran main aja, biasanya kalau Jepang main udah gue tungguin tuh yang sebelumnya Ya, win ya, tuh. Yang Iran gue masih botoran. Terus tahu-tahu kok 3-6 cuy. Kok nonton tuh. Wah kok bisa. Kok bisa Makanya, ya? gue aja sebagai staf pelatih juga, ternyata bisa. Dan kalau Eko selalu bilang ya, bahasa bercanda kita, hostia, kita kerja gitu. Oke. Ini hasil kerja kita gitu. Dan alhamdulillah, ya orang pepatah dulu kan kerja tidak akan mengkhianati hasil. Asik. Ya, itu aja. Betul. Jadi ya alhamdulillah sekarang menurut gue timnas Indonesia di jalanan tepat. Jadi gue berharap banget buat teman-teman yang di daerah, mau di Sumbar, di Sumatera, Kalimantan, Papua juga
untuk futsal juga bisa berkembang lah, berharap Iya. seperti itu. Untuk masalah mekanisme yang akan lebih baik gimana itu kita akan pikirkan juga di federasi kan. Iya, Kita juga iya, Hector pasti. kan sebagai dirtek, Hector juga mikirin kok usia-usia dini. Ya, Hector juga mikirin ke depannya bagaimana untuk bisa futsal itu regenerasi. ya. Itu salah Iyalah. satunya kita banyak pemain muda, pemain-pemain timnas baru yaitu untuk regenerasi. Iyalah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau timnas yang baik adalah timnas yang memiliki pemain dari Yang liga yang lawannya kompetitif. Itu Bapak Gupsu itu ya. Yang Timnas yang wartawan. baik adalah wartawan yang baik. Ya, enggak itu. Timnas yang baik adalah timnas yang punya pemain yang lahir dari liga yang kompetitif dan mempunyai anak-anak yang dilatih oleh pelatih yang memang berstandar, Iya, standar lah ya. Iya. Mungkin itu Update lah. update lah dengan futsal Terus, dunia lah ya. sedikit masukan lagi nih buat Nah. pelatih juga yang di daerah kadang mungkin di Jawa Barat pelatih bagus-bagus segala macam. Ya. Kalau di daerah sebenarnya gampang gini, kalau lu bingung lu mau berguru ke siapa, sering-sering nonton pertandingan. Oh, oke. Walaupun Simple way-nya misalnya gitu ada ya? orang, Bang analisa. Kalau menurut gua analisa itu sebenarnya mudah, dalam artian lu tahu struktur lu mau ngelatih seperti apa. Oke. Berikutnya kalau nonton video itu, yang lu nggak jauh deh nonton timnas dulu deh main deh. Ya. Lu pasti akan menemukan masalah Oke. dan lu akan menemukan jawaban di Solusinya. pertandingan itu. Mm. Karena pemain pun sama. Kalau Hector tuh bukan Hector ya, gua deh menurut gua tuh pemain sama pelatih kalau mau menuju profesional itu harus banyak ilmu yang didapat. Oke. Jadi belajar tuh di mana aja. Kalau kita pelatih juga selain kita aplikasi di lapangan kita nonton. Pemain Ya. pun sama harusnya. Ya. Kalau pemain timnas nonton pertandingan kalau juga. dilihat yang gue lihat itu terkadang pemain timnas juga ketika udah selesai main tuh dia nonton pertandingan sendiri nih. Ya. Selesai main, oh gue kalah salah di sini. Oh gue harus gini nih. Oke. Jadi setelah lagi makan tuh biasanya Rio tuh gue sering lihat tuh. Cak, mana dia harusnya kayak gini ya, Cak, gitu. Jadi ada bahasan gitu. Jadi mereka bisa evaluasi diri sendiri. Kamu nggak boleh lebih nonton pertandingan, banyak nonton pertandingan tuh lo akan menemukan masalah dan lo akan menemukan jawaban. Dan fun fact-nya juga staf timnas saat ini juga kayak Hector, apalagi juga lihat misal Liga Spanyol itu di setiap minggu main dia pasti motong video tuh. Oke. Motong video Liga Spanyol bukan timnas juga. Yes. Karena ketika itu ini kayak bagus buat gue pakai. Oke. Nonton ini bagus sih. Soal gue juga sama Amri juga ketika ada pertandingan internasional kita juga nonton untuk motong. Oh ini buat di kiper kayak update-nya kayak gini gitu. Jadi gitu. Berarti rajin nonton pertandingan. Iya, kalau masih Ya, bingung karena ya evaluasi diri dan juga apa ya? Bisa lu pada akhirnya belajar kesalahan dan juga plus minusnya di pertandingan temen lu satu tim. Ya kan dibaca di situ kan. Nonton aja. Iya. Nah, kalau lu nggak punya tim nih, maksudnya kalau nggak punya tim, jadi yang penting nonton pertandingan. Ya minimal ngerti lah apapun. kan. Ya. Dan Kan juga di YouTube udah ada nih sekarang. buat pelatih baru juga dan untuk saat ini menurut gua pelatih udah harus bersama teknologi. Oh iyalah. Bisa Itu udah motong harus video. banget. Ya, Selain lu betul. bisa motong video, lu Betul. juga harus bisa minimal tuh bisa jalanin PowerPoint, Excel, Ya, sama betul. Word lah. Karena kenapa biasa kalau di Eropa itu PowerPoint tuh berguna juga buat bikin taktikal atau presentasi lah ya. Presentasi lah. Atau kalau misalnya lu di timnas saat ini kan kita biasa ada laporan hasil kerja segala macam. Reportnya Kalau Excel itu semua kan buat data. Ya. Kalau Word itu bisa buat catatan-catatan segala macam. Jadi lo harus bisa aktif itu sih. Kalau lo bisa kayak buat pelatih-pelatih muda nih, buat teman-teman semua, kalau lo mau misalnya mau nyebur banget di dunia profesional, ya lo harus punya kelebihan. Oke. Ya lo harus aware dulu sama teknologi lah, minimal sama laptop, motong video, lo bisa lah. Pun AFC level 1 level 2 sekarang kan udah harus Ya. PowerPoint. Harus PowerPoint kan? PowerPoint Jadi udah nggak presentasinya. bukan kertas lagi. Ya, Zaman dulu kan awal betul. 2015 kertas kalau gua kan. Ya gue nasional kertas bang. Ya kan? Jadi sekarang Level 1 enggak. ya Udah presentasinya bawa kertas ke Iya. depan. Kalau sekarang udah pakai Tinggal bagian PowerPoint maju. kan. Terus gue marah sama gue. Makanya itulah. Jadi buat Oke. teman-teman udahlah ayo gitu Iya. kita kalau mau berkembang mumpung futsal Indonesia tuh juga lagi maju juga gitu. Kita juga sama-sama belajar. Betul. Atau juga kalau misalnya ada beberapa Hector juga atau gua, Amri juga kalau ada orang DM nanya tentang taktikal juga kalau emang kita lagi nggak sibuk juga kita akan balas. Iya. Kita terbuka banget untuk siapapun benar-benar. Iya dong, Mau ya belajar cuma ngetek di segala IG aja lagi ngapain, kadang dicek sama Iya, Hector kan ya. Gua kemarin nunjukin ke lu ya apa siapa gua pokoknya setiap ada laporan tentang di daerah saya begini-gini Hector kadang kalau emang lagi free itu dibaca. Betul. Iya. Dibaca sama dia dan kadang juga disampaikan juga ke kita sebagai kita tim taktikal kan. Oke. Di daerahnya ini gini. Jadi kita juga tahu juga setiap daerah tuh kan beda-beda. Oke. Jadi jangan pernah ngerasa kalau timnas tuh jauh. Iya, betul. Oke. Timnas tuh Ya, dari Timnas ya, tuh itu dekat bisa sama bisa teman-teman. bisa digapai. kan itu udah dibahasakan tuh. Makanya latihan yang benar dulu zaman Akang SMA Ya. masih main di sekolah-sekolah
Sekarang Udah nyampe juga ke kalau situ. teman-teman main SMA juara ke Jakarta. Iya, auto Jakarta bisa langsung. main timnas. Iya, betul. Nggak Jadi, bisa langsung iya, dipantau. iya. Ya. Timnasnya deket sekarang, nggak kayak dulu. Betul. Walaupun namanya masih timnas 16, 19. Iya, tapi tapi kan itu sudah terbuka nih. kalau untuk sepak bola BP kan dari 16 Iya, main. betul. Benar, Sampai benar. jadi Setuju, sudah setuju mencoba banget. di Iya, situ. legenda Asia. Iya, betul. Nggak ujuk-ujuk kan. Yes, dan itu Bang memang Boboiboy dan itu dari memang Pokari. harus dipercaya juga, nggak ada yang Iya. ujuk-ujuk sebenarnya. Iya. Jadi teman-teman nih sudah dibuka pintunya nih dari Iya. 16 sudah ada dan itu labelnya timnas loh. Iya. Nah, jadi Ya sudah tambahannya 16. paling itu juga ya mereka jangan gantungin cita-cita kita ke Piala Dunia di mereka doang. Iya. Kitanya bikin juga pemain Iya, untuk Piala Dunia. betul, Benar-benar betul, setuju, betul. gue setuju. Ya. Setuju banget. Ya, Kalau- ntar kalau misalnya nih rombongan coach Hector dan teman-teman ini udah masuk Piala Dunia tuh apa? Mau apa? Udah, itu Iya, doang. udah, ya. Karena harus Nggak terusin lagi nih. Iya, Piala Dunia betul. selanjutnya Setuju. udah habis. Ya. Udah, Kan udah udah nyampe. masuk. Kan udah Ya. masuk. Udah gitu Ya, doang kan karena nggak kan asik. timnas bukan cuma Evan, tenis bukan Iya. hanya Iya, Rio, iya, mungkin iya. nanti ada nunggu tengkuh lah atau nunggu Benar. siapa. Iya, Semua iya. beda-beda kan, kita nggak Iya, tahu iya, zamannya iya, gitu iya. loh. Betul, Dan kalau betul, menurut gua juga teman-teman juga jangan pernah meragukan dengan slogan timnas Indonesia adalah satu keluarga kok. Kita semua bagian dari satu keluarga Iya, dari benar, timnas Indonesia. betul. kok. Oke. Gue sangat berterima kasih juga buat teman-teman semua yang kemarin di AFC juga dukung terus kan Oke. untuk timnas Indonesia. Ya namanya kritikan selalu ada. Ya, Cuman pastilah. kadang kritikan-kritikan itu kan sebagai pembangun juga buat Ya, kita ya, semua. Cuman ya mungkin ada yang mereka nggak tahu dan mereka tak memang tahu gitu. Jadi kita semua ya udah jalan aja. Gue sangat senang banget kemarin ketika kita jadi tuan rumah selalu stadion itu full house. Yes. Itu sebagai motivasi kita Rekor-rekor juga gitu. di situ Yang di ya. final itu akhirnya yang banyak kan yang nggak kebagian tiket. Iya itu Iya, iya. sampai ada calo harga 100.000 jadi 1 juta. Ya benar. Lu berarti gue baru kali ini timnas Indonesia ada begitu. Tapi alhamdulillah lah, bersyukur banget masalah itu. Dan Iya, gue ya berat, bener ya. apa ya? Kalau gue ngeliatnya emang ekosistemnya udah hidup Ya, maksudnya ya. alhamdulillah. Sampai tiket pertandingan pun sampai nggak ada lagi orang Iya. mau beli. Demand-nya ada, sekarang barangnya nggak ada gitu kan. Iya benar. Bedanya dulu kan ya kita main semua main-main tapi kan tidak ada yang seperti sekarang. Sekarang udah. Jadi buat teman-teman nih ya apa ya? Kalau ya sekarang bicara futsal hanya hobi tidak. Ya. Ya, Bisa udah nggak jadi lagi ya. Sudah bisa menjadi mata pencarian. Bisa Benar. menjadi mata pencarian. Ya asal serius dan fokus ya. Kalau federasi kan menetapkan harga standar gaji itu kan sesuai Oh, iya, sudah ada. Iya, Betul. Atau minimal 4 juta kan? 4 juta Ya, sekarang. minimal 4 juta. Jadi udah UMR harus 4 juta. Mungkin kalau di Padang kan setahu gue 3 juta 05 Iya. ya kan. Tiga juta. Kalau lu Berarti bisa main di Gapura dapat gaji 4 juta kan setidaknya sejuta lebih. Ya, tinggi. lebih lah dari Iya. UMR-nya. Ya sih. Dan gue juga pernah nemu momen ketika di akademi di Jakarta ya Jabodetabek lah. Jadi ada orang tua ngantar anaknya untuk latihan akademi. Oke. Kalau dulu zaman dulu ngerasa apa sih hobi doang. Oke, Kan, oke. Ini anaknya ini biarin ini. Tapi sekarang udah ada loh orang tua yang bahasanya nganterin anak tujuannya adalah semoga anak saya bisa bermain di timnas Indonesia. Iya. Bos. Ada kebanggaan. Udah jadi tujuan gitu. Yes. Dan menurut gue itu udah suatu peningkatan buat futsal Yes, di right. Indonesia. Udah Menurut mantap. gue udah oke lah. Jadi kita juga ngerasa bangga juga lah sebagai pelaku apalagi yang Oke. ada di tim saat ini. Siap. Ya sejauh ini kita memaksimalkan yang ada lah. Semoga nanti di 2028 bukan nanti klimaksnya di kemarin kan di AFC Ya, kan kita ya, bisa ya. cita-cita besar banget tuh. Saya pengen kita staf pelatih timnas sama Hmm. federasi yang saat ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bos. Oh, Walaupun jadi- sebenarnya kalau menurut gua agak susah banget, Ya. tapi kita berusaha. Iya. Nggak bukan yakin lu pede nggak pede. Enggak. Gua masih mikir Indonesia tuh masih kans Belum untuk ya? untuk Indonesia masih agak berat juga. Iya. Oke. Tapi Oke. kan di dunia ini nggak ada mungkin. Iya. Ya, nggak ada yang Soalnya mungkin. kalau kan sepak bola itu bukan matematika. Ya. Ya, Tapi betul. kan secara matematika nyari 4 besar kayak kemarin itu berat tuh. Memang, Mhm. Coba aja ujuk-ujuk ketemu Jepangnya di lolos grup. Mhm. nggak beda cerita. Berat kan, Bang? Berat Benar, itu. Iya. Ketemu Jepangnya di lolos grup. Ya, Oh, ya, ya. kemarin kan bukan ngecilin kan ketemu Vietnam, Vietnam. kita Iya, pernah ketemu betul. Vietnam lah ya, Betul, beberapa ya, event Vietnam Asia lah. Asia Atau tiba-tiba Tenggara. ketemu Iran yang di grup kita. Ya, Iran betul, apa ya. Gua, Benar, Iya, benar. itu ketemu dia. Iran. Kalau lolos, Ngapain? Ya kan? Tetap drawingnya, tapi ya. kita harus siap dulu nih ketemu Ya, Iran. betul. Gimana Jadi pun harus emang siap dibangun lagi dulu. ya, Bang. Itulah. Ya. Ya kita berusaha dengan keras lah. Ya. Tapi wah hebatnya si Helter emang kau bilang brengsek juga nih orang. Dia udah punya blueprint. Blueprint dalam arti program yang dia inginkan tuh selama 2028 sampai 2028. Sampai 2028 udah ya. Sampai kita ada kualifikasi Piala Dunia. Oke. Entah di jeda misalnya ada event nasional gue pengen lawan negara ini. Terus ya fun fact-nya juga kemarin kan federasi sudah mengumumkan juga kemungkinan di Agustus timnas senior juga akan ke Spanyol kan. Ya. Uji coba sama tim-tim di liga di sana dan kalaupun memang jadi juga Bismillah juga akan juga mau kita tim Indonesia mau lawan Brazil. Yes. Di Brazil ya. dan kemungkinan juga mungkin Brazil akan juga datang ke Indonesia atau. Jadi kita satu peningkatan lah. Iyalah, ini jauh banget ini. Maksudnya ya ketemu Brazil lah Ya, gitu ya. dalam arti gua
kapan gue ketemu tim-tim Eropa. Akhirnya kemarin terlaksana juga ada Four Nations. Itu Foundation, aja ya. ya betul. Terus kita nggak kepikiran cuy Spanyol, Brazil gitu kan. Walaupun Formation datang dari Argentina ya. Iya, walaupun zaman dulu gue nonton timnas itu kita kayak mau ketemu lawan Jepang aja harus lolos AFC dulu gitu Ya kan. betul. Kita ujungnya Thailand, Vietnam, Ya, Thailand, kan Vietnam, nyangkutnya di situ terus. Kalau udah di Asia paling Uzbek, ke Irak segala macam. Iya, pernah. Cuman kalau mau lawan tim Eropa kan ya lu harus lihat Piala Dunia dulu cuy. Iya. Lu baru ketemu. Kalau kan mereka males ngapain. Iya, ke Indonesia ngapain? Tapi alhamdulillah ya, gue nggak tahu kenapa gue dapat berita aja info tuh setelah kita AFC kemarin tuh karena jadi tuan rumah lihat seluruh dunia ngeliat animo futsal seperti apa. Banyak negara-negara tuh yang hubungin federasi sampai hubungin Hector langsung tuh mau uji coba ke Indonesia. Oke. Itu Mungkin ada jadi portofolio bagus juga buat timnas Indonesia fun ya. fact-nya timnasnya bagus. Nah. Terus udah temenan. Ya, jadi suratnya betul. enak nih. Ya, temenan suratnya enak. betul. Kalau Ya, belum temenan kan suratnya putus. Oke. Terus Nggak konseptornya sampai. kan pelatih top. Ya. Jadi gampang dikontak. Ya, betul. Iya, iya. Kan kontak kan bingung nih. Terus ada ya kemarin kita satu langkah besar juga tuh buat bawa orang manajer Palma tuh. Palma ya. Di Jose Terrado wawasan namanya tuh. Itulah sebenarnya yang ngebuka kita bisa ketemu Brazil nanti sampai lu ketika lu juara di PFL nanti lu akan main ke Brazil. Lu misalnya yang juara contohnya misalnya Favage atau misalnya BTS atau Black Steel gitu. Yang juara Liga Indonesia itu akan pergi ke Brazil untuk lawan tim-tim juara yang di kayak Liga Champion kan. Iya, apa Piala Dunia antar klub. Yes, ada lawan dari Spanyol, dari Kazakhstan, dari Portugal, dari Arab. Wih, buat itu kalau nggak ada koneksi nggak bakal bisa gitu. Iya lah pastilah. Makanya itu lo ya berarti juara Liga tahun ini kan? Lagu tahun ini. Makanya kan karena AFC kan kita belum ada nih Asia antar klub kan. Iya. Digantikan dengan itulah. Makanya program yang sangat nyata untuk federasi juga membawa Jose Terrado ke Indonesia untuk jadi dirtek ya kompetisi lah bahasa gitu, ngebuka kita jalan peluang untuk ketemu atau berkancah di internasional. Iya. Ini lebih timnya lagi ini maksudnya sudah klubnya sekarang nih yang diberikan kesempatan kan, maksudnya nggak cuma timnasnya gitu loh. Jadi ya udah syukur alhamdulillah lah futsal itu bisa berkembang. Jadi buat teman-teman pelatih juga jangan pernah ragu juga kalau berkarir di futsal bisa kok. Kesempatannya ada kok. Ada kesempatannya. Bagi buat teman-teman nih ya buat pelatih kiper gitu menurut gua di liga pun apalagi sekarang guys, Liga 1, Liga 2. Terus ada cewek. Itu stok pelatih pasti dibutuhin banyak. Iya. Apalagi spesifik kayak fisik kiper gitu kan itu menurut gua akan membutuhkan yang banyak. Kebutuhannya banyak di situ. Tapi jangan mau sekedar gue pelatih kiper nih, cuman ilmunya nggak gitu. Gue berharap tuh yang benar-benar proper, lo benar-benar ngedalamin kiper, ngedalamin fisik gitu aja sih saran gue. Karena sangat berpeluang banget kok lo bisa main di luar. Iya. Berani aja lagi ya bang. Kalau misalnya susah berangkat aja. Tapi makanya jangan juga sampai kebuntuan sama Lyson. Lyson juga kan gue bilang SIM. Iya. Lo SIM A, SIM B, SIM C gitu. Punya itu juga. Dan juga lo harus aktif. Ketika lo udah punya SIM, lo harus aktif. Lo punya SIM motor, lo nggak pernah bawa motor, nabrak. Iya betul. Ya lebih ke paling dasarnya itu ya menurut gue ya. Itu kayaknya analogi paling dekat dan dipahami semua orang. Bener, setuju banget. Asik, kena perasaan kawan ya. Ya itu dia. Gue aja gue 2016 ngambil FC level 1 di Padang. Gue ngambil level 2 itu kemarin di tahun 2025. Bekasi kan? Jadi SIM gue itu bahasa dari 2016 sampai 9 tahun itu gue pakai terus. Iya, karena kepake ya, betul. Gue pakai. Iya, betul. Betul. Akhirnya jadi manajer tapi banyak pengalaman segala macam pas ngambil level 2 ya akhirnya akan lebih mudah karena wawasan gue banyak. Iya, betul. Aja sih. Isinya lebih berisi lah level 2-nya ya. Jadi manajer. Kepake lisensi pelatih untuk jadi manajer ada kawan. Maaf deh. Kawan. Oke lah kita masuk ke trivia nih ya. Gue pengen lu bang, gue nggak mau lu nanti akan disalah-salahin orang. Tapi menurut lu 5 orang kiper yang apa ya bagusnya ya? Apa di liga nih ya? Di liga aja lah ya. Kalau di timnas nanti jangan lah ya. Jangan. Untuk saat ini ya. Ya untuk saat ini 5 yang berpotensi mungkin atau 5 yang berpotensi apa yang berpotensi masuk timnas atau Koca. Ya berpotensi masuk timnas lah ya. Sorry. Nah kayaknya lucu tuh. Enggak ya? Apa yang udah ada nggak apa-apa disebut? Nggak apa-apa. Kalau menurut gua ada 5. Saat gua pandangan saat ini ngeliat perkembangan di PFL itu Habibie, oke. Masuk tuh. Karena memang saat ini gua lihat dia lagi ada di top performnya. Iya. Top performnya Habibie itu bukan sekedar hanya dia lama bermain, karena lama juga ada hal bagi yang lama. Betul. Cuma dia pemahaman taktiknya lebih. Oke. Terus berikutnya juga ada Nizar juga salah satu juga kiper yang pengalaman lah menurut gua. Terus sekarang ini pernah ngalahin lu ya bang?
Ya. Nah, Iya, jadi iya. dia ada Al-Baghi juga masih. Ya, Karena masih Al-Baghi lah. juga salah satu kiper yang berpengalaman di liga ya. Ya. Gue juga cukup senang juga sama kerja bareng sama dia karena attitude dan jiwa kepemimpinannya Oh, ada oke. di dalam tim gitu Yap. kan. Walaupun kalau masalah kepake nggak kepakainya kan tuh balik dari kepala ke Kebutuhan kepala, tim kebutuhan lah, tim, betul ya. benar. Setelah itu gue sekarang ada 2 nama baru nih mungkin menurut gue, yaitu ada Rizky Hafsana Hmm? sama ada Angga Ariansa. Angga Ariansa. Ya walaupun terkadang dua ini sekarang di liga tuh masih naik turun. Oke. Tapi Cuman lu ngelihat nih. dalam pantauan gue tuh punya potensi lah. Oh. Karena cara bermainnya udah mendekati apa yang gua terapin di timnas juga. Oke. Pasti kan dia ngelatih di klub sama di timnas akan berbeda kan. Iya, pasti sih. Tapi 5 itu menurut gua satu yang potensi. Makanya kemarin kan Angga sama si Rizky Hafsana Rizky. masuk dalam radar gua kan. Oke. Makanya kemarin ikut seleksi. Walaupun memang sebenarnya pemilihan semua pemain itu ada di Hector. Oh, Tapi oke. apa yang dipikirkan Hector sama gue sejalan. Oke. Siap. Ya, Di berarti luar itu masih belum terlihat lah. Mungkin tapi ada yang mungkin grade-grade berikutnya gitu. Cuman Nah. masih lu mau masuk ke radar timnas ya lu harus ngelewatin salah satu itu. Oke. Berarti sudah ada gap standarnya nih. Ya. Minimal kan udah ada gambaran dan itu sebenarnya bisa aja dikejar karena kan kayak Iya. yang lu bilang ini naik turun juga gitu loh. Pasti kan waktu Ya. itu pernah ada nama Juang juga muncul Oke. gitu kan. Karena emang tergantung lihat dari perform di liga. Ya. Kayak sebenarnya ya itu yang gue bilang kita nggak mau bergantung sama siapapun. Iya, Bagi satu, dua mau orang. di timnas di bagian penjaga gawangnya seperti itu. Oh. Baiklah, itulah dia 5 orang. Tapi Bang Eka paling sayang sama Jaya kayaknya. Amatir Jaya, Iya betul. Pro Jaya, Pro Jaya. Timnas Jaya. Iya betul juga. Ya itu kemarin yang Namanya sama kan? agak bodoh. Klan Jaya ini. Yang agak sedikit menurut gue pemikiran lucu banget. Saya itu selalu bilang iya, Jaya kan ada timnas kan abang bang. Enggak, Asik. ada lu punya kualitas Iya, gitu. iya, Itu iya, selalu iya, berpikir iya. gitu karena mungkin kan gue pernah ngelatih dia. Betul. Nah, emang punya Dia masih goblok kan dia bang? Jai. Kocak bukan goblok. Kocak dia. Lo tau kan di final Iya, gimana ngelakuin apa dia. Iya betul. Tapi ya itulah itu kan Itulah menurut Jaya. gue salah satu pemain yang harus banyak jam terbang bermain. Iya. Kalau lu semakin banyak main di internasional, liganya dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Dan ngomong masih cepet ya. Terlalu kencang ya. Dan juga pemain tuh kadang pelatih masih salah adalah gini. Banyak pertanyaan ke Hector, ke saya, ke Amril. Coach, bagaimana cara melatih mental seorang pemain? Kalau menurut pandangan Hector dan pandangan kita sebagai staff itu mental itu nggak ada dia yang bisa dilatih. Ya, Cuma betul. dibentuk. Ya. Nah makanya sekarang kalau udah Lingkungannya lah real model cara melatih itu adalah selalu terapkan latihan yang real situasi dengan pertandingan. Iya. Semakin banyak situasi-situasi pertandingan yang kita latih, semakin pemain itu nyaman atau yakin dengan apa yang dikeputusan. Jadi contoh paling dasar ya, ketika kita ketemu tim yang lawannya power play, tapi kita nggak pernah belajar tim power play. Apakah pemain itu akan bisa mentalnya bagus? Pasti kan terganggu. Iya pastilah. Ini ngapain ini kok bisa begini? Gitu. Kaget gitu. Sama halnya ketika situasi 1 lawan 1 ketemu pemain ini, 2 lawan 2 ketemu pemain ini, segala macam itu harus dilatih dalam bentuk latihan. Betul. Kalau di timnas udah ada latihannya kompleks, jadi 2 lawan 2, 3 lawan 3 benar-benar situasi pertandingan. Sampai kiper pun kadang gue selalu ditegur sama Hector ya, lu bikin bentuk latihan jangan yang aneh-aneh lah, pakai lompat-lompat atau segala macam yang mungkin terjadi nggak di pertandingan. Jadi, Jadi itu dia logiknya hidup ya bang. Logiknya harus hidup. Jadi kiper kayak contoh di penjaga gawang aja jadi contoh. Misal kiper ngadepnya ke sana, tiba-tiba kiper ngadep sini, lompat balik badan ke sana. Apakah di pertandingan itu dilatih? Iya. Siapa tahu ada. Siapa tahu. Nggak ada itu. Ada pasang marker lompat kanan, lompat kiri, lompat terus split. Apakah di pertandingan lu ada lompat-lompat? Itu aja gitu. Yang paling lebih simpel logik aja sebenarnya. lebih logik. Terus kalau bisa 1 lawan 1 kalau di permainan di taktikal tuh udah jangan pakai kunci menurut gua. Kalau menurut Hector itu juga Hector ngomong. Hector sih gua dengar dari dia. Karena ketika lu misal 1 lawan 1 sama kunci bisa dribbling ke kanan. Kan namanya kunci itu kan benda mati. Dia berdiri doang gitu. Dia berdiri doang. Apakah lu ketemu musuh itu dia akan diem lewat? Nggak mungkin. Tapi kan kalau secara lebih detail dari posisi badannya, ketika kita lagi defense tuh lagi ngambil atau lagi apa, kita tahu momen kapannya. Di pelatihan AFC gue tau kan ada kapan, bagaimana, di mana. Itu harus diterapin di metode pelatihan. Jangan cuma dribbling, ada kunci kanan, terus kiri. Di pertandingan emang ada kunci. Itu logiknya ya. Gue juga kebuka tuh ketika kita diskus sama staf timnas di timnas. Oh iya benar juga sih waktu itu. Tapi kalau untuk tujuannya untuk agility, itu kan personal pemain ya, individu pemain ya. Kalau udah mendekati taktikal atau pemanasannya udah menuju di materi itu udah harus nggak pakai kunci lah.
menurut gua pandangan gua ya. Mungkin di luar sana mungkin ada pelatih-pelatih yang Ya, berbeda. ya mungkin bisa, mungkin atau masih pakai itu ya. Ya, silakan aja. Itu kan aja. pilihan. Barusan seperti masuk akal. Iya. Mereka lagi ilmu pelatihan tuh gak ada yang salah. Cuma Ah, mana iya. yang cocok aja Mana buat yang kita. cocok. Yes, Kalau yes. gua sih ngebagi pandangan aja sih. Siap. Sip. Tapi pandangannya betul ya. Insya Allah. Pandangannya logik. Ininya lebih ke situ logik. Logik harus jalan. Iya sih, iya sih. Ya inilah ya. Jadi mungkin segitu saja lah ya. Ini udah kepanjangan ini kita keenakan ngobrol Iya. gitu ini. Jadi selalu doa terbaik untuk semua timnas Indonesia yang pastinya. Apapun itu cabang olahraganya. Semuanya doa terbaik dan sekarang spotlight sedang di futsal. Apapun itu update-nya kita bakal tunggu terus. Dia akan muncul di mana-mana karena emang lagi rame. Iya. Dan seperti Akang bilang, FOMO futsal adalah kebahagiaan bagi kita semua. Benar. Karena dia bakal rame dengan sendirinya. Bagus. Semakin banyak orang FOMO, semakin entertainnya jalan. Betul. Bagus Itu lah. dia. Industrinya hidup. Industri hidup. Yap. Gitu. Semua orang Sistemnya makan. terbangun, semua orang makan. Dan yang pasti AFP Sumbar bikin kompetisi banyak-banyaknya. Baik Pak ya, kami siap kalau mau bikin, ayo sama kita juga bisa. Anda Pak. Saling Jadi- kolaborasi lah. Bisa, ayo kalau mau ya, tapi diinventaris dulu. Baiklah kita tutup episode kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton Otak Bola Podcast Pusat Indonesia Satu keluarga.